Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-8 dengan judul Perjanjian di Sinai. Ya, sebuah momen yang krusial bagi sejarah bangsa Israel dan saya rasa bagi kekristenan pada umumnya juga ya. Dan ini adalah peristiwa yang kita familiar mungkin bagi kita, tapi kita akan lihat lebih detail tentang peristiwa ini. Dan seperti biasa, saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk belajar Alkitab. Kami mohon tuntunlah kami untuk serius, berikanlah kami hikmat pengertian, biarlah pelajaran ini dapat menjadi pengetahuan, menjadi pengharapan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, monggo Mas Yansen. Ya. Kita sama-sama baca Keluaran 19 ayat 1 sampai 2. Oke. Keluaran 19 ayat 1 sampai 2. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Ya. Kalau kita baca dengan lebih teliti ya, di sini kita bisa memperhatikan kalau waktunya melambat, narasinya melambat, ada pengulangan ya. Berkali-kali kita dikasih tahu kalau mereka sudah sampai di gunung itu. Ya. Perhatikan di ayat 2 itu ya. Tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Gitu ya. Kita bisa merasakan waktunya melambat, narasinya melambat ya, penekanan ada di sana. Seakan-akan kita harus berhenti, benar-benar fokus pada peristiwa kedatangan mereka di Gunung Sinai ini. Ya, orang-orang ini mereka sudah meninggalkan Mesir, tapi mereka tidak hanya pergi meninggalkan, mereka juga pergi ke suatu tempat, ya kan? Mereka tidak hanya pergi dari, mereka juga pergi ke, gitu ya. Dan mereka datang ke sini, datang ke hadirat Tuhan. Itulah kenapa ada penekanan ke sini ya. Karena mereka bukan hanya pergi dari Mesir, tapi mereka pergi ke hadirat Tuhan. Di situ penekanannya. Ya, kita lanjutkan. Keluaran 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ya, Tuhan menyapa Musa ya. Tuhan memberikan pesan dan ini pesan yang sangat penting untuk disampaikan kepada orang-orang itu ya. Kita baca ayat ini dalam bahasa Ibraninya. Oke. Yap. Ya, ayat 3 ya. Moshe dan Musa wala naik el ha Elohim ke Allah ya. Vayikra elav berkatalah kepadanya Adonai ya, tertulis di situ Yod Heh Vav Heh ya, min hahar dari gunung itu. Lemor berkatalah dia, Koh Tomar, beginilah yang harus kamu katakan Leveit Yaakov, ke rumah Yakub, Hmm. Vetagate ya, dan beritahulah Livnei Israel, kepada anak-anak Israel ya. Perhatikan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keturunan Yakub ya, bahasa Ibraninya adalah Beit Yaakov ya, rumah Yakub. Oke. Dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai orang Israel, dalam bahasa Ibraninya adalah Bnei Israel, ya, anak-anak Israel. Oke. Eh, Ngomong-ngomong kata Beit itu tulisannya Beit ya, Beit. Oke, Beit Yaakov ya. Seperti kata bait itu ya kalau dalam bahasa Arab ya. Seperti itu. Nah, perhatikan di sini kalau Beit Yaakov diparalelkan dengan Bnei Israel. Oke. Rumah Yakub ya diparalelkan dengan anak-anak Israel.
Apa maksudnya ini? Gitu ya. Kita harus mundur ke kitab Kejadian untuk mengerti. Di kitab Kejadian ada kisah tentang Yakub, ya. Siapa Yakub ini? Yakub ini adalah seorang ayah dari kedua belas anak, yang mana kedua belas anak ini nanti menjadi kedua belas suku, gitu ya. Nah, kita tahu kalau nama Yakub kemudian diubah menjadi Israel, ya. Waktu Yakub bergulat dengan Adonai, dengan malaikat Tuhan, namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Ya. Jadi dengan merujuk kepada orang-orang ini sebagai rumah Yakub dan anak-anak Israel secara paralel, secara berdampingan, ya itu mensignifikasikan perubahan nama itu. Maksudnya gini, seperti dulu leluhur mereka namanya berubah dari Yakub menjadi Israel, begitu pula sekarang mereka disebut sebagai rumah Yakub sekaligus anak-anak Israel, ya. Seperti itu ya. Nah, dan istilah rumah Yakub, ya, dalam bahasa Ibrani itu cuma muncul sekali sebelum ini, sebelum ayat ini di Alkitab ya. Dan itu muncul dalam Kejadian 46 ayat 27 ya. Di situ eh, istilah rumah Yakub merujuk kepada rumah tangganya Yakub, keluarganya Yakub yang masuk ke Mesir. Oke, ya. Dan kemudian rumah tangganya Yakub, keluarganya Yakub yang masuk ke Mesir ini mereka berkembang biak, mereka bertambah banyak ya. Dan rumah tangga yang sama, keluarga yang sama akhirnya keluar dari Mesir di kitab Keluaran. Ini mengsignifikasikan kalau Tuhan itu sudah memenuhi janjinya. Maksudnya apa? Eh, Rumah tangga Yakub, keluarga Yakub yang sama yang dulu masuk ke Mesir, sekarang sudah keluar dari Mesir, ya, dipenuhi janjinya oleh Tuhan. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan Keluaran 19 ayat 4. Ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, Tuhan bilang ya bahwa Tuhan telah mendukung kamu, Tuhan telah mendukung Israel di atas sayap Raja Wali dan Tuhan telah membawa Israel kepadanya. Ya, ini signifikan karena bagi bangsa-bangsa lain ya bukan bukan Allah mereka yang membawa mereka, tapi mereka yang membawa Allahnya. Ya, jadi bukan Tuhan yang diangkat, bukan Tuhan yang dibawa-bawa, Tuhanlah yang membawa orang Israel. Ya, jadi ini gaya bahasa yang indah ya untuk menggambarkan penyediaan providence Tuhan bagi umatnya. Oke, seperti burung Raja Wali membawa anaknya, seperti itu Tuhan membawa Israel. Gitu ya. Lanjut, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Oke, ya. Di sini kita masuk ke inti pelajaran kita ya. Ada banyak hal yang harus kita bahas di sini ya. Mari kita baca dalam bahasa Ibrani-nya untuk lebih detail. Oke, ayat 5 ya. Vi'ata, maka sekarang sorry. Vi'ata, saya ada keskip beberapa kata ya, saya ulangi. Vi'ata, maka sekarang im shemo'a tisme'u, jika mendengar, kalian akan mendengar bekoli dalam suaraku terhadap suaraku, ushmartem, dan jika kalian memelihara et beriti perjanjianku, vihaitem li segulah, maka kalian akan menjadi bagiku segulah. Mikol ha'amim, dari semua bangsa-bangsa. Kili kol haaret, karena milikulah semua bumi, seluruh bumi. Ya, ini cukup sulit, tapi tolong saudara perhatikan. Frasa yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, ya. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shamo'a Tishmeu. Sekali lagi, Shamo'a Tishmeu. Akar katanya adalah Shama, mendengar ya. Oke. Tapi ini adalah konstruksi kata yang cukup rumit ya. Karena ini muncul dalam bentuk infinitif absolut plus imperfect. Ya, kita bahas sedikit grammar, sedikit tata bahasa. Ya, Tishmeu itu nyambung ya.
Tishmeu nyambung, kemudian bukan Shimoa tapi Shamoa. Oke, infinitif absolut plus imperfect. Ya, saya jelaskan pelan-pelan. Shamoa itu adalah bentuk infinitif absolut, ya. Artinya mendengar, ya. Sementara Tishmeu itu adalah bentuk imperfect. Apa itu imperfect ya? Imperfect kalau di bahasa Inggris itu kurang lebih seperti past tense. Sorry, seperti future tense, meskipun nggak sama persis ya. Jadi dia berbicara tentang aksi yang belum selesai. Ya. Kata tishmeu artinya adalah kalian akan mendengar. Kalian akan mendengar. Ya. Jadi syamo'a tishmeu artinya adalah mendengar, kalian akan mendengar. Oke? Dan ini adalah bentuk penekanan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya sungguh-sungguh mendengarkan. Oke, jadi terjemahan bahasa Indonesia udah cukup baik. Sungguh-sungguh mendengarkan. Tapi dalam bahasa Ibrani nuansanya lebih lagi. Ya. Shemo atishmeu. Mendengar kalian akan mendengar. Ya. Dan untuk memperdalam kita harus bahas ya kata mendengar ini ya, syama. Dalam bahasa Ibrani ya, mendengar itu bukan hanya gelombang suara masuk ke telinga, bukan sesederhana itu, ya. Mendengar itu adalah benar-benar bertindak dan benar-benar merespon. Ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan ada orang tua ya menyuruh anaknya untuk beres-beres rumah, oke? Kemudian anaknya itu hanya duduk-duduk saja. Ya. Kemudian orang tuanya akan bilang ke anaknya, kamu dengar gak sih apa yang mama bilang tadi? Kamu dengar gak sih apa yang papa bilang tadi? Gitu ya. Itu bukan hanya berbicara tentang gelombang suara, enggak. Ya, maksudnya adalah kenapa kamu tidak menurut, kenapa kamu tidak merespon? Ya, kalau anak itu benar-benar mendengar, ya anak itu akan menurut, anak itu akan bersih-bersih rumah seperti yang tadi diinstruksikan. Ya. Di Hmm. sini konsepnya mirip ya. Jadi mendengar itu bukan hanya gelombang suara yang masuk ke telinga, mendengar itu artinya menurut, merespon ya. Perhatikan terjemahannya ini Nesby ya, New American Standard Bible. If you will indeed obey my voice. Ya, perhatikan ya. Jika kamu akan sungguh-sungguh menuruti suaraku. Ya, terjemahannya Nesby langsung menginterpretasikan mendengar sebagai menurut. Oke. Jadi di sini waktu disebutkan orang Israel itu mendengar, itu orang Israel disuruh menurut, ya. Mereka itu belajar apa maknanya menjadi umat Tuhan. Mereka itu menurut bukan supaya menjadi umat Tuhan, enggak. Mereka sudah jadi umat Tuhan. Oke. Justru karena mereka sudah menjadi umat Tuhan, mereka diekspektasikan untuk menurut. Seperti itu ya. Oke. Itu tentang mendengar. Ya, dan ada satu kata lagi yang harus kita bahas ya, yaitu kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai harta kesayangan. Ya, apa maksudnya bangsa Israel adalah harta kesayangannya Tuhan? Ya. Dalam bahasa aslinya itu adalah segulah, segulah. Ya, coba kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah Nesby, tolong dibacakan, Will. Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine. Ya, jadi Nesby menerjemahkan kata segulah sebagai possession, kepemilikan gitu ya. Ya. Untuk menambah perbandingan ya, coba kita buka juga King James Version dan English Standard Version. Okay. Ya. Tolong Yep. satu-satu Bill, King James Oke. dan ESV. King James yang di tengah ya, saudara. Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. ESV. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. Ya.
Kalau tadi Nesby menerjemahkannya sebagai possession, kepemilikan, King James menerjemahkannya sebagai peculiar treasure. Ya, ini sulit ya, karena kosakata yang dipakai oleh King James itu adalah kosakata bahasa Inggris yang lebih kuno dari abad ke-16 ya. Dan mungkin nggak semua dari kita tahu apa artinya peculiar itu ya. Tapi tadi saya sudah cek di Google Translate ya. Peculiar itu artinya adalah khusus, spesial. Oke. Hmm. Jadi peculiar treasure artinya adalah harta karun khusus atau harta karun spesial ya. Sementara ESV, treasured possession, kepemilikan harta karun ya, itu. Oke. Jadi secara umum ya, baik terjemahan baru bahasa Indonesia, baik Nesby, King James Version, ESV, ya, semuanya menerjemahkan segulah ini sebagai semacam kepemilikan, gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya kata segulah lebih dari itu, lebih dalam dari itu. Kata segulah itu adalah istilah teknis yang digunakan dalam konteks perjanjian. Dan kata segulah itu digunakan untuk mengindikasikan ada mitra perjanjian khusus yang terhormat dan mitra ini punya kewajiban perjanjian. Ya. Sekali lagi, kata segula itu merujuk kepada mitra perjanjian khusus, mitra perjanjian yang terhormat, dan mitra ini punya kewajiban perjanjian. Oke? Dan ada bukti lain juga dalam bahasa-bahasa serumpun ya. Dalam bahasa Timur Tengah kuno lainnya, misalkan bahasa Akadia, bahasa Ugaritik ya. Dalam bahasa Akadia dan bahasa Ugaritik, kata segula juga muncul dan merujuk kepada mitra perjanjian yang memiliki status spesial. Gitu ya. Jadi waktu bangsa Israel disebut sebagai segulahnya Tuhan, maksudnya apa? Bangsa Israel ini adalah mitra perjanjian khususnya Tuhan, mitra perjanjian yang terhormat dari Tuhan, ya. Dan bangsa Israel punya kewajiban perjanjian, gitu ya. Tugasnya bangsa Israel adalah menjadi mitra perjanjian yang merepresentasikan Tuhan di antara bangsa-bangsa, di antara goyim, ya. Itu maksudnya segulah. Kita lanjutkan ke Keluaran 19 ayat 6. Tolong dibacakan, Bil. Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, perhatikan ya. Bangsa Israel digambarkan sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam artinya seluruh bangsa, satu bangsa itu berfungsi secara kolektif sebagai imam. Mereka lah imamnya bangsa-bangsa. Mereka berperan sebagai pengantara antara Tuhan dan bangsa-bangsa. Oke? Dan waktu dikatakan seluruh bangsa itu dipisahkan sebagai kudus, bangsa yang kudus. Artinya, seluruh bangsa itu harus berpikir tentang kekudusan, bertindak kekudusan. Ya. Karena Tuhan mau semua bangsa ini bisa mendekati hadirat Tuhan. Gitu ya. Tuhan adalah kudus, untuk mendekati hadirat Tuhan mereka harus kudus. Jadi sebelum Tuhan memberikan hukum kepada mereka, yang akan kita baca di Keluaran 20, ya, Tuhan menjelaskan terlebih dahulu, kenapa sih Tuhan memberikan mereka hukum? Ya. Tuhan memberikan mereka hukum karena mereka ini adalah segulah. Tuhan memberikan mereka hukum karena mereka adalah kerajaan imam. Tuhan memberikan mereka hukum karena mereka adalah bangsa yang kudus milik Tuhan. Gitu ya. Oke. Hmm. Sekarang kita lihat signifikansinya dalam perjanjian baru. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Oke, ya. Kita lihat dulu latar belakangnya. Petrus menulis surat ini kepada audiens yang campuran, ya. Jadi antara pengikut Yesus yang orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Oke, audiens campuran. Dan Petrus menggunakan gelar-gelar ini untuk mendeskripsikan mereka. Perhatikan gelar-gelarnya. Bangsa yang terpilih, segulah. Imamat yang raja nih, kerajaan imam. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Gelar-gelar ini adalah kutipan dari Keluaran 19 ayat 5 sampai 6.
Ya, jelas sekali ya. Nah, ini signifikan karena berarti setelah kedatangan Yesus yang pertama, perjanjian Sinai masih mengikat. Ya. Banyak orang Kristen menyangka ya bahwa setelah Yesus datang ke dunia, setelah kedatangan Yesus yang pertama, perjanjian Sinai itu sudah dibatalkan. Ya, perjanjian Sinai itu hanya untuk orang Israel. Ya, tapi di sini kenyataannya tidak kan? Perjanjian baru itu tidak meniadakan perjanjian lama dari Sinai, enggak. Justru perjanjian baru adalah pembaruan dari perjanjian lama. Ya, maksudnya pembaruan itu apa? Perjanjiannya sama, ya, tapi hati dari orang-orangnya yang diperbarui, hati dari orang-orangnya yang ditransformasi supaya bisa melakukan perjanjian itu. Gitu ya. Ya, akan panjang kalau kita bahas secara mendalam ke sana. Ya. Tapi yang jelas di sini, Petrus memasukkan pengikut Yesus yang bukan Yahudi ke dalam perjanjian itu juga. Ingat ya, Petrus menulis kepada pengikut Yesus yang terdiri dari campuran Yahudi dan bukan Yahudi. Berarti yang bukan Yahudi dimasukkan juga ke dalam perjanjiannya bangsa Israel. Dan ini sebuah kabar yang sangat besar. Ya. Perjanjian baru merujuk kepada kita, ya, saya, Bill, dan semua penonton yang bukan Yahudi. Ya. Masuk juga ke perjanjian Sinai, masuk juga ke perjanjiannya bangsa Israel. Artinya apa? Kisahnya yang di Sinai itu adalah kisah kita juga sebagai pengikut Kristus. Maka implikasinya adalah hukum yang nanti diberikan dari perjanjian itu juga hukum yang mengikat bagi kita. Meskipun kita bukan orang Israel. Ya, ini sangat penting. Oke, silakan Bill, tanggapannya. Iya, eh, kalau kita lihat ya dari cara Paulus sorry, Petrus menyusun argumennya ya. Saya selalu ingat Paulus karena cara dia menyusunnya sama gitu ya. Di sini Petrus menyamakan kedudukan orang non-Yahudi dan Yahudi. Jadi menurut saya tadi Mas Hasan memberikan keterangan bahwa karena eh, apa namanya mereka ini masih terikat dimasukkan ke dalam perjanjian Sinai gitu ya. Jadi identitas Sinai itu melekat juga pada orang non-Yahudi gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat di argumen selanjutnya dari Petrus bahwa yang membuat mereka itu apa namanya dimasukkan itu bukan cuma karena perjanjian Sinai itu sebenarnya adalah milik semua bangsa pada akhirnya gitu. Karena kan tadi kita lihat bahwa orang Israel kan harusnya menjadi imam gitu kan. Jadi artinya Hmm. perjanjian yang bagi mereka itu juga harusnya disebarluaskan kepada bangsa lain gitu kan. Ya, Jadi bukan cuma ya, karena itu saja. Tetapi di sisi lain adalah Petrus memberikan aspek yang lebih dalam yaitu sebenarnya orang non-Yahudi dan Yahudi itu semuanya berdosa. Dan kata yang dia ya, pilih itu adalah kamu keluar dari kegelapan, memanggil kamu keluar dari kegelapan gitu kan. Jadi maksudnya gini, bukan cuma identitas rohani kita sama, yaitu dari bangsa Israel, perjanjiannya sama dari historinya Israel, tapi sebenarnya on the base level kita tuh semuanya telah berdosa gitu. Jadi kita perlu ya, kita perlu perubahan ini. Dan itu saya rasa itu luar biasa sekali, apalagi di momen di mana kekristenan di uh, jemaat mula-mula itu mulai menginjil kepada orang non-Yahudi dan bagi mereka yang tidak memiliki apa ras Yahudi, yang tidak memiliki marga Yahudi gitu ya, tidak memiliki eh, apa bukan dari rumah Yakub tadi yang dipakai, mereka merasa saya ini siapa? Apakah saya dipilih gitu kan? Nah, saya rasa ini ayat yang sangat bagus ya. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Hansen. Ada keterangan lagi ya, tentang ini. ya. Terima kasih sudah cukup, Bill. Kalau gitu kita lanjutkan aja. Kita baca Keluaran 19 ayat 9 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan esok, dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia ia tidak akan dibiarkan hidup.
Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruh Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, kita tidak akan bahas semua detail ya dari ayat-ayat ini, tapi perhatikan di sini Tuhan memberikan instruksi khusus kepada mereka ya, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai persiapan sebelum menerima 10 perintah. Dan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka harus mempersiapkan kesucian lahiriah mereka. Ya, istilahnya mereka harus bebersih lah gitu ya. Ya. Dan ini mencerminkan apa? Penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, mereka akhirnya bersiap ya, dan perwujudan kemuliaan Tuhan, teofani Tuhan itu akan segera datang di atas Gunung Sinai. Dan waktu itu terjadi ya, teofani Tuhan itu datang ke atas Gunung Sinai ya, ada guruh di sana, ada kilat di sana, ada awan padat di sana ya, dan ada bunyi sangkakala yang sangat keras ya, sehingga seluruh bangsa Israel di situ gemetar, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan ke Keluaran 20. Silakan Bil tanggapannya. Iya, eh, ini unik ya bahwa mereka harus disuruh bersih-bersih gitu kan. Dan ada satu kutipan ya Mas Yansan yang ingin saya bagikan. Ya. Ini dari Spiritual Gifts volume 3 halaman 262. Tuhan kemudian memberikan Musa arahan yang tegas tentang mempersiapkan umatnya agar ia dapat mendekat kepada mereka, agar mereka dapat mendengar hukumnya diucapkan. Bukan oleh para malaikat, melainkan oleh dirinya sendiri. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu dan kuduskanlah mereka pada hari ini dan besok, dan biarlah mereka mencuci pakaian mereka, dan bersiap-siaplah untuk hari ketiga. Karena pada hari ketiga Tuhan akan turun di hadapan seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Umat dituntut untuk menjauhi pekerjaan dan kekhawatiran duniawi, dan untuk memiliki pikiran-pikiran yang penuh pengabdian. Tuhan juga menuntut mereka untuk mencuci pakaian mereka. Dia tidak kurang teliti sekarang dibandingkan dulu. Dia adalah Tuhan yang tertib dan menuntut umatnya yang sekarang di bumi untuk menjalankan kebiasaan kebersihan yang ketat. Dan mereka yang menyembah Tuhan dengan pakaian dan wajah yang najis tidak datang di hadapannya dengan cara yang berkenan. Dia tidak senang dengan kurangnya rasa hormat mereka kepadanya, dan dia tidak akan menerima pelayanan mereka dari penyembahan penyembah yang najis, karena mereka menghina pencipta mereka. Sang pencipta langit dan bumi menganggap kebersihan begitu penting, sehingga dia berfirman, dan hendaklah mereka mencuci pakaiannya. Ya, saya rasa ini adalah apa ya? Contoh yang penting ya. Mungkin orang anggap sepele. Ya, saya juga kadang-kadang mengabaikan ini. Mungkin karena udah mulai hidup sendiri gitu ya, nggak ada orang tua. Kalau orang tua pasti disuruh bersih-bersih semuanya sebelum beribadah ke gereja. Tapi maksudnya konsepnya adalah
adalah ini ya, Tuhan itu teliti dan Tuhan bahkan memperhatikan kebersihan secara fisik, secara lahiriah juga tadi ya, bukan cuma kebersihan hati orang Israel. Dan saya rasa itu adalah elemen yang penting ya. Tentu dengan semua kemampuan kita yang kita bisa. Saya tahu ada beberapa circumstances, ada beberapa apa namanya eh, kemungkinan, ada beberapa kasus di mana ya kita harus beribadah dengan kondisi yang tidak ideal gitu. Saya tahu gitu ya. Tapi yang dimasukkan di sini bukanlah harus bersih baju bagus, bukan itu maksudnya. Tapi lebih kepada persiapan sebisa mungkin untuk tetap bersih itu ya, dengan semua kondisinya. Dan saya rasa eh, itu masih berlaku sampai saat ini kalau melihat dari kutipan ini. Mungkin itu, Mas Yansan. Ya, terima kasih Bill ya. Tadi waktu kita baca di Keluaran 19 ayat 1 sampai 2 ya, kita ingat kalau ada perhatian khusus yang diberikan ya eh, terhadap ketibaan bangsa Israel di Sinai, ya kan? Mm, Jadi waktu waktu bangsa Israel tiba di Sinai, narasinya itu melambat, ya. mm, Nah, perhatikan kalau dari pasal 19 sampai nanti kitab Keluaran selesai, di pasal terakhir kitab Keluaran, itu semuanya berbicara tentang bangsa Israel yang sudah tiba di Sinai, gitu ya. Dan bukan hanya itu, tidak berhenti di kitab Keluaran, dilanjutkan sampai kitab Imamat, ya. Keseluruhan kitab Imamat itu berbicara tentang ketibaan bangsa Israel di Sinai. Belum cukup sampai di situ, dilanjutkan sampai kitab Bilangan. 10 pasal pertama kitab Bilangan itu berbicara tentang ketibaan bangsa Israel di Sinai, ya. Jadi Keluaran pasal 19 sampai pasal terakhir, keseluruhan kitab Imamat 10 pasal pertama kitab Bilangan. Maksudnya apa? Ketibaan di Sinai ini adalah sebuah hal yang sangat penting, ketibaan mereka di hadirat Allah, ya. Di sini disampaikan untuk sampai ke hadirat Allah sangat penting bagi mereka untuk menjaga kebersihan fisik. Dan itu yang nanti kita akan baca di kitab Imamat juga kan? Ya, di kitab Imamat itu ada banyak sekali instruksi-instruksi detail bagi bangsa Israel sebelum mereka masuk ke bait suci, ya. Mereka harus menjaga kebersihan fisik, kesucian lahiriah, ya. Artinya apa yang ada di hati itu tercermin di fisik gitu ya. Dan sekali lagi ya, jangan mengabaikan kesucian lahiriah waktu masuk datang ke hadirat Tuhan, gitu ya. Oke, sampai di sini kita sekarang sudah siap untuk membaca 10 hukum ya. Kita lanjutkan Keluaran 20 ayat 1. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Oke, ya, pendek ya. Oke, kita baca bahasa Ibraninya. Oke, Ya, Keluaran 20 ayat 1. aku tutup dulu Oke. ini. Oh, oke. Oke. Vayadaber Elohim, maka berkatalah Allah, et kol hadevarim haele. Semua perkataan-perkataan ini, lemor, berkatalah dia. Ya. Perhatikan kata yang diterjemahkan sebagai firman, ya, dalam bahasa Ibrani adalah devarim, ya. Dan kata devarim adalah bentuk jamak dari kata davar, ya. Jadi davar itu tunggal, devarim jamak. Ya. Kata davar ini bukan kata yang mudah untuk diterjemahkan ya, karena artinya itu luas. Davar itu bisa diterjemahkan sebagai perkataan-perkataan, bisa diterjemahkan sebagai hal-hal, bisa juga diterjemahkan sebagai instruksi-instruksi, bisa juga, gitu ya. Dan menariknya, meskipun kita biasa menyebut 10 perintah Allah gitu ya, Alkitab dalam bahasa Ibrani tidak pernah menyebutnya sebagai 10 perintah. Ya. Kata perintah dalam Ibrani itu adalah mitzvah, ya, bentuk jamaknya adalah mitzvot. Ya. Berarti kalau 10 perintah adalah aseret mitzvot, ya. Dan Alkitab dalam bahasa Ibrani nggak pernah menyebutnya sebagai aseret mitzvot, 10 perintah, enggak. Sebaliknya, Alkitab menyebutnya itu sebagai aseret hadevarim, 10 devarim, ya, 10 perkataan-perkataan, 10 hal-hal, 10 instruksi-instruksi. Ya, Waseret Hadevarim gitu ya. Ya, contohnya ada di Keluaran 34 ayat 28, Ulangan 4 ayat 13, Ulangan 10 ayat 4 ya. Di situ disebut sebagai Waseret Hadevarim. 10 Hadevarim gitu ya. Oke, lanjut Bill ayat 2.
Yan, sebelum itu tadi ayat berapa contohnya? Itu penting tuh. Keluaran 34 ayat 28, Oke, Ulangan 4 ayat 13, Ulangan oke, 10 ayat 4. oke. Oke, Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. ya. Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Perhatikan, Tuhan bukan memberikan hukum kepada Israel supaya mereka dikeluarkan dari Mesir. Enggak, ya. Tuhan sudah mengeluarkan mereka terlebih dahulu dari Mesir, baru baru mereka diberi hukum. Artinya apa? Hukum itu bukan syarat untuk dibebaskan. Hukum itu bukan syarat keselamatan. Hukum itu adalah cara hidupnya orang yang sudah diselamatkan, cara hidupnya orang yang sudah dibebaskan. Ya, jadi jangan terbalik pola pikirnya. Hukum itu harus ditaati sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan, bukan cara untuk mencapai keselamatan. Bukan ya. Oke, lanjut ayat 3, Bil. Selamatkan. Oke, Ya, 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. ya, ini adalah perintah yang pertama ya. Perhatikan bahwa perintah ini menuntut kesetiaan eksklusif, kesetiaan hanya pada Allah saja. Jangan ada Allah lain. Ya, kalau kita melihat latar belakang budayanya, ya, di Mesir itu banyak sekali Allah yang disembah. Tuhan tidak ingin umatnya itu menjadi seperti Mesir. Oke, hanya Tuhanlah Adonai Yud He Vav He lah satu-satunya Allah yang harus mereka sembah, yang akan mereka sembah. Ya, seperti itu. Lanjut. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di atau ada yang atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, perhatikan kalau perintah ini, perintah kedua, berhubungan langsung dengan perintah pertama. Perintah untuk jangan membuat patung, jangan membuat berhala. Itu berhubungan langsung dengan perintah jangan ada Allah lain. Kenapa? Kita lihat lagi latar belakang budayanya. Ya, dalam dunia kuno, tidak ada cara untuk menyembah dewa kalau tidak punya berhala atau patung dari dewa tersebut. Ya, orang-orang menyembah dewanya itu pasti melalui berhala atau patungnya. Dan orang-orang yang punya berhala atau patung dari sebuah dewa itu pasti memiliki itu untuk tujuan penyembahan, nggak mungkin untuk tujuan lain. Ya, jadi kalau membuat berhala atau patung dari sebuah dewa itu pasti punya Allah lain. Nggak bisa melanggar perintah kedua tanpa melanggar perintah pertama. Ya. Saya bilang gini karena saya mau berbicara kepada saudara-saudara dari gereja Katolik dan gereja Ortodoks gitu ya. Gereja Katolik dan gereja Ortodoks berpendapat bahwa ada pembedaan antara apa yang mereka sebut sebagai dulia dan latria, itu dalam bahasa Latin ya. Mereka bilang dulia itu penghormatan, latria itu penyembahan. Oke, jadi penghormatan dan penyembahan itu berbeda katanya. Ya, jadi sujud dan hormat kepada patung, misalkan patung Yesus atau patung Maria atau patung orang-orang kudus, ya, itu penghormatan bukan penyembahan katanya. Itu berbeda. Ya, tapi faktanya ya, dalam Alkitab dan dalam sejarah gereja ya, terutama di gereja mula-mula ya, di abad abad awal gereja, 2 abad awal, 3 abad awal, 4 abad awal ya. Tidak ada pembedaan antara penghormatan dan penyembahan. Ya. Alkitab itu melarang sujud pada patung itu tanpa pembedaan antara jenis sujudnya. Oh, ini hanya sujud penghormatan. Oh, ini baru sujud penyembahan. Enggak ada. Ya, kalau kita punya berhala, punya patung, dan kita sujud, itu pasti Allah lain. Itu pasti penyembahan. Enggak mungkin ada perbedaan di situ. Ya, seperti itu ya. Jadi bagi kita juga ya, umat Advent yang mungkin punya
teman-teman dari gereja Katolik atau gereja Ortodoks ya yang akhirnya berdiskusi, berdialog tentang isu ini ya, tolong tekankan bahwa nggak ada perbedaan itu antara penghormatan dengan penyembahan ya. Memiliki berhala atau patung dan sujud itu pasti penyembahan, pasti melanggar perintah pertama sekaligus ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, ini salah satu perintah yang paling rumit dari 10 hukum ya. Kita baca dalam bahasa Ibrani ya supaya lebih dalam. Oke, saya bacakan. Lo tisa, jangan kamu mengangkat, jangan kamu nasa. Et Shem Adonai, ya, nama Tuhan, nama Yahweh, Elohecha Allahmu, lasyav, untuk sia-sia, untuk kekosongan, untuk sesuatu yang tidak berharga. Kilo yenake, karena dia tidak akan tidak menghukum, double negatif ya, karena dia tidak akan tidak menghukum. Adonai, Yotevavhe, et Asher, kepada yang mana, kepada barang siapa, Yisa yang mengangkat et Shemo, namanya Lashav, untuk sia-sia, untuk kekosongan, untuk sesuatu yang tidak berharga. Oke, pelan-pelan. Kata yang diterjemahkan sebagai menyebut, ya bahasa Indonesianya kan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu ya. Kata yang diterjemahkan sebagai menyebut dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah nasa. Dan nasa secara literal itu artinya adalah mengangkat atau membawa, bukan menyebut, ya, gitu. Kemudian kata yang diterjemahkan sebagai sembarangan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani-nya adalah syav. Ya, dan syav itu secara literal artinya adalah sia-sia, bisa juga diartikan kosong, bisa juga diartikan tidak berharga. Ya, oke. Nah, berarti kalau kita mau menerjemahkan secara lebih literal, kira-kira terjemahannya gini. Jangan mengangkat atau membawa nama Tuhan Allahmu dengan kosong atau dengan cara yang kosong. Ya. Apa maksudnya ini? Ya, pertama saya mau sampaikan dulu bahwa ayat ini punya banyak penafsiran. Ya, contoh beberapa penafsiran yang populer adalah, oh maksudnya adalah jangan menggunakan nama Tuhan untuk umpatan. Ya, ya seperti dalam bahasa Inggris itu kan orang akan cenderung menggunakan apa nama Tuhan atau nama Yesus itu ya untuk umpatan ya. Oh my God, oh Jesus, misalkan gitu ya. Nah, ada orang yang menafsirkan ini sebenarnya pelarangan untuk itu. Pelarangan untuk jangan menyebut nama Tuhan sebagai umpatan. Itu salah satu tafsiran. Ya, tafsiran yang selanjutnya adalah jangan menggunakan nama Tuhan untuk melegitimasi eh, sumpah palsu. Ya, misalkan ada orang, dia sebenarnya bersumpah palsu, tapi untuk membuat orang yakin, dia bilang, sumpah demi Tuhan, padahal sumpahnya sumpah palsu. Dia sebut nama Tuhan, dia pakai nama Tuhan untuk melegitimasi sumpah palsu. Ada yang bilang gitu. Atau ada juga tafsiran yang bilang, ini sebenarnya menyuruh untuk jangan menggunakan nama Tuhan untuk melegitimasi ajaran palsu. Ada juga. Ya. Dan kita nggak akan mungkin membahas semua tafsiran, karena dalam sejarah penafsiran ya, selama beribu-ribu tahun, baik orang Yahudi maupun orang Kristen kan membaca ayat ini. Ya. Kemudian orang Yahudi dan orang Kristen menafsirkan ayat ini. Selama beribu-ribu tahun, kurang lebih ada 24 penafsiran yang berbeda terhadap perintah ini. 24. Dan ya kita nggak akan bahas semuanya ya. Oke. Tapi saya coba untuk secara ringkas mendudukan perkaranya, kira-kira apa sih maksudnya jangan mengangkat nama Tuhan dengan cara yang kosong, apa sih maksudnya? Gini. Kebanyakan orang mengasumsikan perintah ini adalah tentang perkataan, tentang menyebutkan. Ya. Padahal kalau kita baca ayat ini dalam bahasa Ibrani-nya tidak ada indikasi yang menyiratkan bahwa ini tentang perkataan. Ya. Maksudnya perintah ini nggak berhubungan dengan menyebutkan nama Tuhan. Nggak. Ya memang sih cara kita menyebutkan nama Tuhan itu penting betul. Ya. Betul kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu betul. Ya. Dan betul jangan menggunakan nama Tuhan sebagai kata umpatan itu betul sekali.
Ya, saya bukan menolak aplikasi itu, tapi ayatnya bukan tentang itu. Maksudnya apa? Ayatnya itu berbicara tentang sesuatu yang lebih luas daripada sekedar ucapan, daripada sekedar menyebutkan. Oke, ayat ini konteksnya lebih luas. Ya, dalam budaya Timur Tengah kuno, ya, nama seseorang itu berkaitan dengan reputasi seseorang dan karakter seseorang. Ya, waktu kita menyebutkan nama seseorang, ya, itu kita langsung mengingatkan bagaimana reputasinya dia, bagaimana karakternya dia. Dan saya rasa nggak hanya dalam dunia Timur Tengah kuno, sekarang juga masih sama kan. Nama orang Hmm. itu ya berkaitan dengan reputasinya, dengan karakternya. Itulah yang disebut nama baik gitu kan. Artinya apa? Mengangkat atau membawa nama Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya nasa, ya. Itu artinya adalah mengangkat atau membawa reputasi Tuhan, karakter Tuhan dalam diri kita. Itu maksudnya. Kalau dikatakan jangan mengangkat atau membawa nama Tuhan dengan cara yang kosong, artinya apa? Jangan kamu membawa atau mengangkat nama Tuhan, padahal dirimu itu tidak mencerminkan reputasi dan karakternya. Akhirnya nama itu jadi nama yang kosong, ya, gitu ya. Jadi maksudnya perintah untuk jangan membawa atau mengangkat nama Tuhan dengan cara yang kosong adalah perintah untuk mencerminkan reputasi dan karakter Tuhan dalam hidup kita. Itu sebenarnya maksud perintah ini. Tentu saja termasuk dalam penyebutan, ya. Tapi bukan hanya tentang itu, aplikasinya jadi lebih luas. Jadi tentang segala aspek dalam kehidupan. Harus mencerminkan reputasi Tuhan, mencerminkan karakter Tuhan. Itulah maksudnya membawa nama Tuhan, mengangkat nama Tuhan. Oke, ya. Tentu saja ini bukan penjelasan yang sangat lengkap. Kita nggak bahas 24 tafsiran di mana titik lemahnya, di mana titik kuatnya, dan dibandingkan dengan tafsiran yang saya pilih ini enggak. Ya, tapi saya rasa ini sudah cukup sebagai ringkasan untuk mendudukan perkaranya, gitu ya. Ya, oke, kita lanjut. Perintah yang keempat, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, perintah yang familiar bagi kita ya, meskipun kurang familiar bagi orang Kristen yang lain, tapi nggak apa-apa ya. Semoga ada orang Kristen non-Advent juga yang menonton video ini, kita bahas sama-sama. Kita baca bahasa Ibrani-nya, Bil, tolong. Di ayat 10-nya aja. Ya, ayat 10 ya. Biyom Hashivai, dan hari yang ketujuh, Syavat Ladonai, adalah sabat bagi Tuhan. Saya baca tanpa saya terjemahkan. Biyom Hashivai, Syavat Ladonai. Ya, perhatikan bahwa kata yang diterjemahkan sebagai ketujuh, Shiv'oi, itu mirip dengan kata Syabat. Shiv'i, Syabat. Ya. Pada hari Hmm. Shiv'i, maka haruslah kamu, maka itu adalah hari Syabat. Hmm. Ya, ada permainan kata di situ ya. Dan kita harus pahami, hari Sabat itu bukanlah rantai, saudara. Ya. Sabat itu secara definisi bukan legalistik. Meskipun kalau Sabat itu disalahgunakan, bisa jadi legalistik. Ya, saya nggak menyangkal kalau ada orang yang menyalahgunakan Sabat jadi legalistik. Ya, tapi tujuan awalnya, definisi awalnya Sabat itu nggak legalistik, gitu. Ya, Sabat itu adalah sebuah undangan, ya, untuk kita ini melepaskan diri dari kesibukan jadwal yang sama-sama terus-menerus tanpa istirahat. Ya. Bahkan kalaupun kita mencintai pekerjaan kita, Sabat itu memberikan undangan kepada kita untuk secara rutin berhenti dari pekerjaan kita, mengingatkan kepada diri kita sendiri ya, bahwa dunia ini ya tidak bergantung pada pekerjaan kita, tapi kita bisa bersandar dan percaya pada Tuhan yang menyediakan. Ya. Penghidupan kita tidak bergantung sepenuhnya pada pekerjaan kita. Ya. Dan faktanya pekerjaan kita itu juga Tuhan yang sediakan gitu ya. Tapi dengan berhenti kita mengingat meskipun aku tidak bekerja, Tuhan yang sediakan penghidupanku. Begitu ya. Hari Sabat mengingatkan kita untuk tidak jatuh pada berhala produktivitas. Ya.
Tuhan menyuruh kita untuk produktif, iya, tapi produktivitas bisa jadi berhala ya. Jadi jangan bangga kalau ada orang yang bilang, nggak ada satu hari pun dalam hidup gua tidak bekerja, gua berhenti bekerja ya. Jangan bangga, gitu ya. Hmm. Dan perintah ya, pola 6 hari bekerja dan 1 hari istirahat. Ya, 6 hari bekerja, hari ketujuh istirahat, itu dimodelkan berdasarkan penciptaan dalam Kejadian 1. Makanya ayat 11 itu mengutip Kejadian ya, Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 lebih tepatnya ya. Oke. Jadi penciptaan itu menjadi pola liturgi bagi kita yang harus diimplementasikan oleh manusia. Kita mempunyai pola bekerja itu berdasarkan pola bekerjanya Tuhan. Seperti Tuhan bekerja 6 hari dan beristirahat pada hari ketujuh, begitu juga kita bekerja 6 hari dan beristirahat pada hari ketujuh. Ya, seperti itu. Oke, sampai perintah keempat dulu ya. Sebelum kita lanjutkan ke perintah 5 sampai 10, silakan tanggapannya, Bill. Iya. Eh, dan ini mengomentari tentang hari Sabat ya. Kalau 1 dan 3 saya rasa tadi udah cukup jelas. Ya, dan perintah Sabat ini ya itu ya tadi ironinya adalah kekristenan pada umumnya tidak mengikuti perintah ini gitu. Padahal ini ada di sini gitu kan. Ada di 10 hukum dan apa ya? Ya kalau karena kita udah belajar dari pelajaran sahabat-sahabat sebelumnya, maksudnya triwulan-triwulan sebelumnya, bahwa perintah inilah yang akan menjadi fokus utama setan gitu kan. Bahwa kita dipaksa untuk bekerja dalam tanda kutip ya, bukan dipaksa kayak dicambuki gitu bukan. Maksudnya keadaan memaksa kita untuk bekerja pada hari yang ketujuh. Entah itu karena kita merasa kalau kita tidak bekerja kita tidak mendapat duit, atau yang tadi Mas Jansen bilang, saya rasa bagi anak muda malah jadi ke situ ya larinya. Bahwa apa? eh ini FOMO, produktivitas itu loh. Saya produktif. Jadi bukan cuma karena duitnya. Oke, duit iya, itu udah pasti. Itu kan konsekuensi dari bekerja dapat duit gitu kan. Jadi Mhm. bukan cuma itu motivasinya, tapi lebih kepada pride bahwa aku tidak pernah berhenti bekerja. Jadi semacam ada pride bahwa kita tuh selalu produktif gitu. Terutama di kalangan orang muda ya. Kalau kalangan orang tua saya kurang tahu karena saya belum tua. Atau mungkin kalau mereka mah malah nggak mau bekerja gitu ya. Jadi mungkin motivasinya lebih ke duit. Tapi di kalangan orang muda ini saya perhatikan ya, bahkan teman-teman saya yang non Advent, non Kristen lebih tepatnya. Itu ya, weekend aduh sorry bro, gue masih ini kerja kerja dulu. Jadi kayak ada semacam kebanggaan terhadap produktivitas yang tanpa henti, gitu ya. Hmm. Dan itu undangannya malah ya, undangannya adalah untuk berhenti. Dan itu kan luar biasa ya. Maksudnya di mana lagi ada undangan untuk berhenti? Di saat semua orang tuh suruh kita hustle, hustle, hustle gitu ya. Dan elemen ini ya yang luar biasa sekali ya. Berhenti elemen waktu ini ya, dan saya rasa itu ada kaitannya dengan, ya sudah pasti ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan karena kita mengkhususkan sebuah waktu gitu, bukan cuma sebuah aksi. Jadi itu luar biasa menurut saya. Ya. Oke, kita lanjutkan perintah selanjutnya. Yes. Ya, Keluaran 20 ayat 12, perintah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ini adalah perintah untuk anak, Hmm. tapi bukan untuk anak-anak. Ya, kebanyakan orang berasumsi waktu mereka membaca perintah kelima, ini pasti perintahnya untuk anak-anak. Iya. Ya, tapi perhatikan, tidak ada indikasi dari teksnya, ya bahkan dalam terjemahan sekalipun itu gak ada gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini ditujukan untuk pendengar yang berbeda. Enggak, Tuhan nggak bilang, oke dengar baik-baik ya anak-anak, perintah yang ini untuk kalian. Baru disebutkan perintah kelima. Enggak, ya. Ini ya yang penerima dari perintah kelima ini sama dengan penerima perintah pertama sampai keempat dan 6 sampai 10 sama. Ya, Iya. kurang lebih perintah ini disampaikan kepada pria Israel dewasa yang adalah kepala rumah tangga. Ya, memang perintah ini harus dituruti oleh para istri dan anak-anak. Ya, dan faktanya para istri dan anak-anak juga hadir di kaki Gunung Sinai itu gitu ya. Tapi perintahnya ini diformulasikan dengan gaya bahasa kepada kepala rumah tangganya. Maksudnya apa? Disampaikan kepada kepala rumah tangganya supaya kepala rumah tangganya ini yang mengusahakan supaya istri dan anak-anaknya menuruti. Ya, jadi perintah ini bukan perintah untuk anak-anak. Perintah ini adalah perintah untuk orang dewasa, saudara sebenarnya. Ya. Dan
Apa maknanya waktu kita mendengar perintah ini, menghormati ayah dan ibu sebagai orang dewasa? Tentu saja, tidak lain tidak bukan. Perintah ini adalah perintah untuk menghormati orang tua kita yang sudah menua. Ya, menghormati orang tua yang sudah menua adalah resep utama untuk menjaga masyarakat yang stabil. Masyarakat yang stabil itu adalah masyarakat yang memelihara lansia, kan gitu ya. Dan ini adalah sebuah resep untuk memastikan iman itu diteruskan dari generasi yang satu ke generasi yang selanjutnya. Ya, karena orang tua itu kan dialah yang berperan sebagai guru rohani di keluarga, di rumah tangga gitu kan. Ya, dan menghormati orang tua itu bukan hanya tentang berbicara. Ya, kita pikir, oh menghormati orang tua artinya jangan berbicara yang buruk tentang orang tua. Atau menghormati orang tua artinya jangan berbicara dengan nada tinggi ke orang tua. Jangan berbicara tidak sopan ke orang tua. Ya, itu betul. Tapi bukan hanya tentang itu. Menghormati orang tua itu berbicara juga, mengimplikasikan juga tentang penyediaan fisik. Ya. Ingat perintah ini kepada orang dewasa. Ya, artinya apa? Orang dewasa bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, pakaian, kebutuhan-kebutuhan lainnya dari orang tua mereka. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menua, tidak mampu lagi menyediakan hal-hal tersebut untuk diri sendiri. Menghormati orang tua itu bukan hanya lip service di bibir saja, ya. Menghormati orang tua itu bentuknya nyata, harus merawat orang tua, ya. Sahabat lalu ya, saya dan Bill dan beberapa teman-teman yang lainnya di gereja ya. Ngomong-ngomong kami bergereja di Jemaat Senli ya. Waktu sedang potluck ya, sambil makan siang itu kami berbicara tentang sandwich generation ya. Bagaimana Hmm. seorang anak yang sudah dewasa, selain dia harus memelihara anaknya, dia harus memelihara orang tuanya yang sudah mulai menua juga. Ya. Bagaimana pandangan Alkitab tentang itu kita bahas gitu kan? Ya, pada dasarnya itu justru harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Kebanyakan orang yang mengkhotbahkan ayat ini, khotbahnya itu untuk anak-anak. Anak-anak kalau di rumah kepada orang tua kalian dengar-dengar, ini khotbah untuk orang dewasa, ya. Meskipun secara teknis itu bisa disesuaikan dengan keadaan. Misalkan berapa persen sih dari pendapatan yang harus diaplikasikan, ya itu nggak ada aturan sakleknya, gitu kan. Lalu apakah orang tua akhirnya bisa minta seenaknya? Ya tentu saja enggak. Ya, anak memang harus memelihara orang tua, tapi bukan berarti orang tua dengan seenaknya dikit-dikit mau apa harus dituruti. Nggak begitu juga. Ya, kita nggak bicara tentang aplikasi praktek per kasus, tapi prinsipnya jelas. Ya, Iya. kita ya sebagai anak, bukan anak-anak, ini anak yang sudah dewasa harus memelihara kehidupan orang tua kita yang sudah menua, itu jelas sekali. Mereka lah sumber hidup kita. Literally kita itu datang dari sperma dan ovum mereka. Tanpa sperma dan ovum mereka kita nggak ada, ya, gitu ya. Jadi meskipun dunia seakan-akan mulai menyuruh kita untuk mengabaikan perintah ini ya, aku kan nggak minta dilahirkan gitu kan argumennya begitu gitu ya. Tapi Alkitab tidak seperti itu, ya. Tolong jangan seperti itu. Penting sekali loh, ini ada di 10 hukum loh saudara ya. Iya. Jadi suci ya menghormati orang tua. Oke. Lanjut ayat 13. Jangan membunuh. Ya, singkat sekali ya. Ini adalah perintah untuk menghargai hidup manusia. Ya. Kita baca bahasa Ibrani-nya. Ada sedikit isu di bahasa Ibrani-nya. Hmm. Ya, dalam bahasa Ibrani adalah lo tirtsah. Jangan kamu ratsah. Ya, jadi kata yang diterjemahkan sebagai membunuh bahasa Ibrani adalah ratsah. Ratsah itu maknanya adalah mengambil nyawa orang lain di luar perintah Tuhan. Tapi secara detail, ratsah ini bisa merujuk kepada pembunuhan yang sengaja, pembunuhan terencana, pembunuhan dengan niat, bisa. Tapi bisa juga merujuk kepada pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, makanya kata ratsah ini luas. Pembunuhan yang sengaja, terencana dengan niat masuk di situ. Pembunuhan yang tidak sengaja masuk di situ. Contoh lah, ada orang menebang pohon, gitu ya. Kemudian mata kapaknya ini lepas dan terbang, kena kepala orang dan orang itu mati. Tanpa ada niat membunuh sama sekali, tanpa ada rencana sama sekali. Orang ini niatnya tulus, mau potong pohon saja. Tapi bagaimanapun itu membunuh, nggak sengaja. Itu termasuk rasis juga, ya. Nah, tapi berdasarkan konteksnya, ini hanya ditujukan untuk pembunuhan yang ada niatnya. Oke? Jadi jangan sampai ada yang eh, hanya hanya berdasarkan
definisi kata racah saja dan bilang bahwa ini termasuk ke pembunuhan yang tidak sengaja. Enggak. Kalau dari konteksnya ini hanya bermaksud berbicara tentang yang sengaja. Kenapa? Kalau kita baca konteks keseluruhan Torah, pembunuhan yang tidak sengaja itu dilindungi loh. Hmm. Ya, nanti bagi pembunuh yang tidak sengaja itu mereka akan dilindungi di kota perlindungan supaya mereka nggak dapat hukuman. Artinya apa? Pembunuhan yang tidak sengaja itu dikategorikan beda. Tetap membunuh tapi ada perlindungan. Kalau pembunuh yang sengaja, yang terencana, yang dengan niat itu hukumannya hukuman mati. Tapi pembunuh yang tidak sengaja mereka akan dibawa kabur ke kota perlindungan supaya mereka tidak dapat hukuman. Ya karena mereka nggak sengaja. Ya, jadi tolong pahami ya, definisi kata dan konteks itu kadang-kadang menentukan. Ya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat eh, dasarnya ya dari kejadian. Kita buka kejadian 9 ayat 6. Ayat 6. Ya, Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. ya. Jadi sebenarnya ya, sebelum 10 hukum ini diberikan kepada bangsa Israel ya, perintah jangan membunuh itu udah ada sejak kejadian gitu ya. Jadi jangan dibilang, oh 10 hukum baru ada pada zaman Musa. Enggak, sudah ada sejak kejadian. Ya. Dan bahkan hukuman matinya itu sudah ada sejak kejadian juga. Nah, alasan logisnya apa? Rasionalnya apa? Di sini, hukuman mati didasarkan pada gambar Allah. Ya. Perhatikan di ayat 6b-nya. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Setiap manusia itu adalah gambar Allah. Setiap manusia itu adalah perwakilan Allah yang ditetapkan untuk berkuasa atas penciptaannya di kejadian 1. Maka karena manusia adalah gambar Allah, kekerasan terhadap manusia lain adalah kekerasan terhadap Allah. Hati-hati itu. Membunuh manusia adalah membunuh gambar Allah, artinya itu langsung serangan kepada Allah. Ya, seperti itu. Itulah kenapa hukumannya adalah hukuman mati ya. Ya, saya mau bahas sedikit, etis nggak sih kalau hukuman mati diterapkan di era modern? Ya, itu kan zaman kuno. Kalau era modern bagaimana? Ya, era modern kan kurang lebih sama ya. Era modern itu berusaha untuk memberikan hukuman yang setimpal, seadil-adilnya. Makanya nanti pengadilan akan mengecek itu. Kalau ada kasus pembunuhan akan dicek. Apakah pembunuhan ini terencana atau tidak terencana? Apakah ini pembunuhan dengan niat atau tidak sengaja? Apakah ini pembunuhan dilakukan dengan metode yang kejam, ya, ya, atau lebih kejam atau sangat kejam? Itu akan dicek dan pengadilan akan berusaha untuk menentukan hukuman yang seadil-adilnya, Hmm. ya kan? Akan ada kalanya bahwa ya ternyata ini pembunuhan tidak disengaja, hukumannya hanya penjara, ya kan? Oh ternyata ini pembunuhan, ya, tapi dia ini tidak dilakukan sebuah kekejaman gitu, secara metode, cara membunuhnya, ya. Mungkin hukumannya penjara tapi lebih panjang durasinya. Oh, ternyata ini adalah pembunuhan terencana dengan niat, dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan cara membunuhnya sangat kejam. Pengadilan akan bilang, oke, ini layak dihukum mati. Artinya apa? Jangan pandang hukuman mati ini sebagai sesuatu yang langsung negatif. Enggak. Hukuman mati itu kan sebenarnya keadilan. Ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain yang adalah gambar dari rupa Allah. Maka kalau mau adil, ya nyawa orang ini harus hilang juga. Saya nggak bilang setiap pembunuhan harus dihukum mati. Enggak, saya nggak bilang harus. Tapi bisa dihukum mati kalau pengadilan eh, menetapkan. Artinya dalam dunia modern jangan langsung hukuman mati itu di dieliminasi. Enggak. Ya. Pada dasarnya prinsip bahwa hukuman itu harus adil sesuai dengan pelanggaran itu tetap sama kok sampai dunia modern sekarang gitu ya. Ya, sayangnya nggak jadi. Nggak jadi ya. Oh, ya. Ya meskipun bahayanya hukuman mati itu adalah kalau ternyata setelah dihukum mati bertahun-tahun kemudian diinvestigasi ternyata dia nggak bersalah tapi udah terlanjur dihukum mati itu bahaya. Makanya banyak pengadilan berusaha menghindari. Ya, saya juga paham isu itu ya. Saya nggak akan bahas semua implikasi legalnya ya, tapi saya rasa ini cukup bisa memberikan ground ya untuk jangan membunuh ya. Oke, hukum yang ketujuh, Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Ya, jangan berzina ya. Dalam Alkitab, berzina itu adalah melanggar komitmen, melanggar janji pernikahan.
Oke, ini sangat serius ya. Hukumannya juga hukuman mati berzina. Ya, nanti yang hukumannya bukan hukuman mati itu jangan mencuri. Jangan mencuri hukumannya bukan hukuman mati. Ya, ya itu kita bahasnya nanti lah waktu jangan mencuri ya. Nah, kenapa sih dianggap berzina ini masalah besar ya? Bukannya oke untuk mencintai siapapun yang kita cintai ya. Bukannya cinta itu pada dasarnya baik kan. Bukannya kita itu harus mengikuti kata hati kita ya. Artinya eh, hatiku pengennya sama dia. Kenapa? Memang apa salahnya gitu. Ya. Ini logika orang selingkuh biasanya gitu, saudara. Biasanya gitu ya. Tapi aku udah terlanjur sayang banget sama dia. Ya, menurut Alkitab tidak seperti itu. Ya, kita bahas dulu dari latar belakang budayanya. Ya. Dalam latar belakang Israel kuno, berzinah itu akan mengacaukan siapa ayah biologis dari seseorang. Waktu itu belum ada tes DNA. Jadi kalau ada pelanggaran komitmen pernikahan, ya, ayah biologis dari seseorang itu akan apa? Akan sulit untuk dipastikan. Ya. Dan kalau ayah biologis itu tidak diketahui, akan terjadi ketidakstabilan sosial. Kenapa? Karena kita nggak tahu anak itu akan masuk ke keluarga mana. Kalau kita nggak tahu anak itu masuk ke keluarga mana, kita nggak akan tahu anak itu akan mewarisi tanah yang mana. Ya, akan terjadi ketidakstabilan. Jadi ada komplikasi hukum. Kemudian masih dalam latar belakang Israel kuno ya, akan terjadi kecemburuan, akan terjadi perkelahian, segala jenis ketegangan antara orang-orang dalam satu masyarakat. Ya. Dan yang paling penting bukan hanya dalam dunia kuno, tapi aplikasinya juga bagi kita sekarang ya. Komunitas yang menoleransi, yang mewajarkan ketidaksetiaan dalam hubungan yang paling intim, ketidaksetiaan pernikahan. Komunitas seperti itu pasti akan menoleransi penipuan atau kecurangan dalam level apapun. Sudah pasti. Orang-orang yang menoleransi perzinahan dan perselingkuhan pasti adalah orang-orang yang menoleransi segala bentuk penipuan dan kecurangan yang lain. Karena ya saya nggak pernah berselingkuh ya, dan bahkan saya belum menikah gitu ya. Tapi tolong kasih tahu saya bagaimana caranya berselingkuh tanpa menipu dan tanpa berbohong. Waktu orang selingkuh, ya, berzina, skill menipu, skill untuk curang, itu pasti akan terlatih ya. Masalah nanti dia sedang di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa ya. Kamu di mana, dengan siapa, gitu ya. Masalah kabar sesederhana itu pasti akan coba cari celah untuk menipu, gitu ya. Kebohongan demi kebohongan, demi kebohongan, gitu. Jadi toleransi, masyarakat yang sudah menoleransi ketidaksetiaan dalam hubungan pernikahan itu pasti masyarakat yang moralnya udah jatuh dan pasti nggak akan bisa dipercaya dalam hal apapun pasti Hmm. pasti ya. Kemudian kita akan bertanya lalu bagaimana dengan perzinahan yang bukan melanggar pernikahan, contoh perzinahan antara dua orang yang sama-sama belum menikah, ya itu dosa juga, tapi ayat ini bukan tentang itu dosa juga, tapi ayat ini bukan tentang itu ya. Ya, kalau masalah itu bisa baca di Amsal ya, Amsal 5 ayat 1 sampai 6 bilang bahwa eh, bentuk pelanggaran seksual yang lain itu adalah sesuatu yang dikutuk, sesuatu yang merusak diri sendiri dan sesuatu yang tidak bijak, dosa juga ya. Tapi ayat ini khusus berbicara tentang pelanggaran komitmen pernikahan ya, gitu ya. Eh, Kesetiaan dalam pernikahan itu adalah pilihan yang harus dibuat sehari-hari ya. Prioritaskan pasangan itu setiap hari. Boleh sih berhubungan teman gitu ya, berhubungan kerja ya. Tapi semua hubungan lainnya itu ada batasnya baik secara romantis ataupun seksual. Oke. Pertemanan, hubungan kerja itu ada batasnya secara romantis atau secara seksual. Nggak bisa menembus intimnya pernikahan. Ya. Saya lupa dalam tulisan yang mana, tapi Ellen G. White bilang ada satu lingkaran khusus dalam Hmm. pernikahan yang hanya dua orang itu saja yang bisa tembus. Iya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Perintah yang ke-8, Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Jangan mencuri ya. Ini adalah menghormati properti orang lain. Ya. Gini, kalau tidak ada penghormatan terhadap kepemilikan orang lain, tidak akan ada saling percaya di antara masyarakat.
Dan masyarakat itu pasti akan jadi masyarakat yang hancur, ya kan? Jadi semua orang bisa ambil barangnya orang lain gitu. Itu bayangkan betapa chaosnya masyarakat seperti itu ya. Dan secara aplikasi rohani ya, kalau kita mencuri, berarti mencuri itu gagal dong percaya sama Tuhan. Gagal untuk percaya kalaupun aku nggak ambil barangnya orang itu, Tuhan akan tetap kasih aku makan hari ini gitu kan. Hmm. Kalaupun aku nggak curi uangnya, kalaupun aku nggak curi berasnya, aku akan tetap makan hari ini. Mencuri itu gagal percaya akan penyediaan Tuhan. Ya, mengambil punya orang lain, mencoba membuat punya orang jadi milik sendiri. Gitu ya. Lanjut. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, perintah ini sering dirangkum sebagai perintah jangan berbohong. Oke? Tapi itu terlalu umum, jangan berbohong itu terlalu luas ya. Perintah ini lebih spesifik. Perintah ini berbicara tentang satu jenis berbohong ya, yang berbohongnya ini punya implikasi legal, implikasi hukum ya. Berbohong tentang orang lain dan merusak reputasi mereka. Jangan berbohong tentang orang lain dan merusak reputasi mereka ya. Karena itu lagi-lagi itu akan merusak saling percaya dalam sebuah komunitas. Ya, bayangkan ada sebuah komunitas di mana orang yang satu sudah merusak reputasi yang lain dan orang yang satu merusak reputasi yang lain lagi, itu akan jadi komunitas yang akan saling ngomongin di belakang dan saling memfitnah satu sama lain ya. Jadi komunitas yang sangat tidak sehat dan sangat chaos gitu ya. Dan gini, berbohong tentang orang lain merusak reputasi orang lain ya, itu akan membahayakan orang lain karena membuat orang lain itu terancam dihukum ya. Contoh tadi dalam dalam Israel kuno ya, ada orang yang dituduh membunuh. Kalau orang membunuh hukumannya kan hukuman mati. Iya. Berarti orang ini kalau memang dia tidak membunuh tapi dituduh membunuh, dia akan terancam hukuman mati. Padahal dia nggak bersalah. Jadi apa, merusak reputasi orang lain itu membuat orang lain langsung punya potensi dapat hukuman gitu ya. Itu bahaya sekali ya. Oke, lanjut. Keluaran 20 ayat 17 ya, hukum yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, kita baca dalam bahasa Ibrani-nya. Ini penting juga nih perintah yang ke-10. Bahkan bisa dibilang paling penting ya. Hmm. Oke. Lo tahmot, jangan kamu hamat. Bait ro'eha, rumah sesamamu. Lo tahmot, jangan kamu hamot. Esyet ro'eha, istri sesamamu. Fi'afdu, dan evetnya, dan kerjanya, budaknya. Ve'amatu, dan pekerja perempuannya. Vesoro, dan ternaknya. Vehamuro, dan hamornya, keledainya ya. Vekhol, dan semua asyer lereecha, dan semua dimiliki oleh sesamamu. Ya. Kata yang diterjemahkan sebagai mengingini, bahasa Ibrani adalah hamat. Hamat. Dan hamat ini artinya adalah keinginan yang menuntun pada aksi. Jadi bukan hanya mengingini saja ya. Ya, mengingini ini adalah akar dari semua dosa yang lain. Ya, tadi kita bilang tentang berzina, tentang mencuri ya, itu akarnya mengingini sebenarnya kan. Ya, kita baca satu teks di Perjanjian Baru ya, yang sangat penting bagi kita. Kita buka Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, perhatikan ya. Yakobus mengkonfirmasi bahwa keinginan itu adalah akar dosa. Dan di Yakobus menjelaskan itu ada progresnya loh. Ya. Jadi keinginan itu dibuahi, baru menjadi dosa tindakan, baru waktu dia matang, ia melahirkan maut. Maksudnya apa? Untuk melawan dosa, berperanglah sejak dalam pikiran, berperanglah terhadap keinginan. Ya, jangan bilang kan saya belum melakukan, enggak. Ya. Karena semakin itu dipikir-pikir, keinginan itu dia akan semakin matang. Dan waktu dia matang, dia melahirkan maut ya. Jangan mengingini ya. Lo tahmot, jangan kamu mengingini, jangan hamat. Ya. Oke, itu adalah pembahasan 10 hukum ya. Dan perhatikan ya, ini bukan studi topikal.
bukan studi topikal. Jadi contoh lah waktu bicara tentang jangan membunuh, saya nggak berbicara tentang semua teks di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang berbicara tentang membunuh. Enggak, itu butuh berjam-jam. Ya. Tapi saya hanya ambil sedikit konteks latar belakang Timur Tengah kunonya bagaimana dan aplikasinya gimana. Hanya itu yang coba saya lakukan. Kalau mau mengkaji membunuh dari Kejadian sampai Wahyu, semua ayat yang berbicara tentang membunuh kita kaji. Itu nggak akan cukup ya. Jadi eh, mohon maaf kalau saya tidak bisa memuaskan semua keinginan tahuan saudara untuk setiap topiknya. Ini bukan topikal, tapi lebih ke eksegetikal gitu ya. Oke, silakan Bil tanggapannya. Iya, eh, luar biasa ya hukum ini. Walaupun kita nggak bahas secara detail tadi sekali lagi, tapi saya tertarik dengan hukum yang terakhir ya. Dulu saya pernah baca hukum ini lebih detail dibandingkan hukum lainnya itu dosa keinginan ya. Dan ya memang dosa keinginan inilah sumber segalanya gitu kalau kalau tadi Mas Jansen katakan dan bahkan itu bahkan itu sampai kepada hukum satu dan hukum kedua juga gitu kan bahwa kenapa ada menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kenapa membuat patung kan itu adalah keinginan manusia untuk mengkontrol Tuhan gitu kan, untuk mengontrol sesuatu, untuk mengontrol dirinya sendiri dan itulah yang berbahaya dan eh, ini luar biasa ya. Saya kita baca ini saja tanpa kita dalami lebih detail ya. Kita melihat bagaimana karakter Tuhan tercermin dalam hukum ini kalau boleh saya katakan ya. Bahwa kadang-kadang kita nggak mengerti gitu kenapa kita harus disuruh ini, disuruh itu secara kasat mata. Tapi tadi waktu Mas Jansen jelaskan, saya berpikir eh, apa inverse-nya, saya berpikir berkebalikannya ya, reverse-nya. Seandainya tidak ini terjadi, seandainya ini tidak dilakukan, apa yang akan terjadi gitu kan. Dan tadi Mas Jansen sebutkan beberapa ya, komunitas hancur, hubungan hancur, gini gini gini. Jadi kadang-kadang gimana ya saudara? Kadang-kadang kita melihat hukum ini lalu kita bilang apa susah banget atau misalnya udah nggak relevan. Tapi coba bayangkan kalau itu nggak terjadi, malah lebih hancur dunia ini gitu ya. Dan saya rasa itu ya luar biasanya Tuhan memberikan hukum ini kepada bangsa Israel dan masih relevan sampai saat ini. Mungkin itu Mas Hansen. Ya, apa ada tulisan Ellen White yang mau disampaikan? Baik, ini ada satu kutipan ya dari Petra and Prophet halaman 305. Hukum Taurat tidak diucapkan pada masa itu semata-mata untuk kebaikan orang Ibrani. Allah memuliakan mereka dengan menjadikan mereka penjaga dan pemelihara hukumnya. Itu dalam istilah tadi imam itu ya, yang kita sudah baca. Dan bangsa yang kudus ya kan. Tetapi hukum itu harus dipegang sebagai amanah suci bagi seluruh dunia. Perintah-perintah dalam dekalog disesuaikan untuk seluruh umat manusia dan diberikan untuk pengajaran dan pemerintahan bagi semua orang. 10 perintah singkat, komprehensif, dan berwibawa, mencakup kewajiban manusia kepada Allah dan sesamanya. Dan semuanya didasarkan pada prinsip dasar kasih yang agung. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Lihat juga ulangan 6 ayat 45, Imamat 19 ayat 18 dalam 10 perintah. Prinsip-prinsip ini dijalankan secara rinci dan diterapkan pada kondisi dan keadaan manusia. Jadi sekali lagi ya, eh, perintah ini bukan cuma untuk orang Ibrani, tapi untuk seluruh umat manusia. Oke itu, Mas Hansen. Ya. Ada satu lagi Bil tadi kata Hamad ya, saya sempat lihat itu harusnya dengan dalet dengan D ya. OD. Hamad itu di perintah ke-10. Oh, Ya, dengan dalet dengan D. Kata mengingini bahasa Ibrani adalah sifat. Ya, oke. nah, Ya, lalu bagaimana Bil dengan eh, ya hukum Taurat dalam Perjanjian Baru ya, terutama surat-surat Paulus kan, karena biasanya dalam kekristenan ya surat-surat Paulus ini dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan gitu kan. Ya, iya. bagaimana teologi Paulus tentang hukum? Silakan Bil. Ya baik, Mas Hansen. Tentu nggak bisa kita bahas semua tulisan Paulus ya yang kemungkinan memberikan apa menyetujui tadi argumen yang tadi bahwa katanya hukum Taurat tidak berlaku lagi gitu ya. Nah, di pelajaran sekolah sahabat kita akan fokus dari Roma 3 ya. Sekali lagi di kitab Roma ya, itu banyak sekali pernyataan Paulus yang dalam dan kadang-kadang kalau kita lihat sekilas seolah-olah dia membatalkan hukum Taurat gitu ya. Nah,
di pelajaran sekolah sahabat kita dipilih adalah dari kitab Roma 3 ya. Dan ini saya memakai komentari dari N.T. Wright ya dalam The New Interpreter's Bible Commentary untuk kitab Roma. Jadi kalau kita baca di Roma 3:20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, jadi dalam kitab Roma khususnya, Paulus itu mencoba untuk menempatkan hukum Taurat pada fungsinya, itu menjadi cermin. Dan kata yang dia pakai di sini adalah karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, gitu kan. Hukum Taurat lah yang memberitahu bahwa orang itu berdosa atau tidak dalam dalam kasus ini. Maka hukum Taurat itu menggambarkan karakter Allah karena dia memberitahu mana yang benar. Seperti inilah Allah. Inilah karakternya, gitu ya. Dan eh, tidak mengejutkan, maka di 1 Timotius 1:8 Paulus bilang, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Artinya di saat yang sama kalau dia bilang hukum Taurat itu fungsinya adalah supaya kita mengenal dosa, orang mengenal dosa, maka kalau hukum Taurat disalahgunakan, maka bisa jadi fungsinya itu keliru, tidak sesuai dengan Hmm. tujuannya, yaitu mengenal dosa, gitu ya. Jadi di sini Paulus tetap konsisten, gitu ya, di 1 Timotius 1:8. Nah, lanjut ke di Roma 3:22 21 ya, dikatakan bahwa tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini orang bingung apa maksudnya tanpa hukum Taurat, gitu kan. Nah, kita perlu mengenal ya beberapa frasa unik di dalam Roma. Paulus tuh sering bilang tetapi sekarang atau misalnya jadi bagaimana jika demikian lalu bla 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 gitu ya. Nah, frasa-frasa ini adalah frasa-frasa kunci dalam Paulus membangun argumennya. Jadi Paulus itu dalam membangun argumen tidak langsung dia katakan, "Oke, aku punya pemikiran gini, guys. Gini 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 gini." Semuanya langsung dalam satu paragraf enggak. Tapi dia itu membangun dalam premis tertentu. Oke, kalau begini gimana? Nah, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Nanti akan berakhirlah di puncaknya gitu ya. Nah, tapi jadi kita harus ikuti cara berpikirnya Paulus ya dalam dia membangun argumen. Jadi dia tadi bilang bahwa hukum Taurat itu mengenalkan dosa dan sekarang dia bilang hukum Taurat kebenaran tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Terus kita bingung apa maksudnya? Gitu ya. Nah, ketika Paulus menggunakan tetapi sekarang, itu Paulus memperjelas maksudnya bahwa kebenaran Allah dinyatakan melalui kesetiaan Yesus Sang Mesias untuk kebaikan semua orang yang percaya. Apa maksudnya? Coba kita lihat lebih dalam ya, cara Paulus membawa argumen. Dia bilang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, frasa tanpa hukum Taurat ini itu bukan berarti bahwa hukum itu udah nggak relevan lagi atau hukum itu udah ditinggalkan gitu. Malah sebaliknya, kebenaran Allah ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan melakukan perbuatan hukum Taurat. Itu maksudnya, ya. Dan kebenaran Allah telah dinyatakan. Di sini bukan bilang bahwa sebuah kebenaran dari Allah. Jadi ada hukum baru, ada moral baru gitu. Bukan. Jadi kebenaran Allah di sini intinya adalah menggambarkan karakter Allah dalam usaha penyelamatan. Nah, nanti kita akan lihat ya, maksudnya apa. Jadi di seluruh kitab suci Israel ya, yang sering ia sebut dengan ungkapan ini, memberi kesaksian tentang karya penyelamatan Allah yang sekarang telah diungkapkan. Karena kan Paulus hidup setelah zaman Yesus ya. Jadi dengan kata lain, apa yang terjadi dalam Yesus itu sebenarnya adalah pemenuhan dari janjinya, janji Allah yang dia sudah ungkapkan di dalam kitab Taurat itu sendiri. Makanya tadi dia bilang seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kebenaran Allah yaitu usaha Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu sudah disaksikan atau sudah dinubuatkan di kitab suci itu sendiri, gitu ya. Nah, lalu maksudnya tanpa hukum Taurat itu apa tadi? Jadi di sini itu kata yang digunakan adalah choris ya dalam bahasa Yunani. Nah, dan ini eh, banyak banyak kemungkinan terjemahan sendiri ya. Ini saya pilih beberapa misalnya eh, NASB atau ISB itu memilih kata terpisah dibandingkan bukan tanpa. Jadi dia pakai apart from the law. Jadi terpisah dari hukum Taurat atau yang berbeda dari hukum Taurat gitu ya. Sedangkan King James Version dia pakai without the law, tanpa. Jadi kalau kita boleh baca TB versi kita itu menggunakan tanpa. Saya nggak tahu TB2 pakainya apa gitu ya. Nanti mungkin Mas Jansen boleh cek Ayo, gitu. kita cek sekarang aja. Nah, ya boleh. Buka. Berapa? Roma 3 Ya. ayat 21. Namun sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi ya. Masih Iya. sama seperti TB, Sama ya, tanpa. dia pakai tanpa ya. Nah, jadi ada Mm-mm. ada pemisahan di situ. Nah, di sini lalu kita jadinya bertanya, bagaimana mungkin mendapatkan kebenaran Allah ini gitu kan? Bagaimana caranya kita diselamatkan kalau keselamatan itu harus terpisah atau tanpa hukum Taurat gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, dilanjut lagi di ayat selanjutnya ya. Kita lihat ayat 22.
yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, di sini ada kata kunci di sini ya, bahwa ini terkenal sekali di Perjanjian Baru ya, pistis Yesus Kristus gitu kan. Bahkan nanti di Wahyu ada gitu. Nah, frasa ini bisa berarti melalui iman kepada Yesus Kristus, sebagaimana di Perjanjian Baru, atau bisa jadi iman Yesus Kristus itu sendiri gitu ya. Dan eh, kalau kita baca secara detail di sini, itu lebih kepada kesetiaan Yesus itu sendiri sebenarnya yang dimaksudkan, bukan iman kepada Yesus. Karena kalau di komentarnya Anti-Right, dia berargumen bahwa apa namanya, dari struktur argumennya Paulus itu lebih dekat dengan kesetiaan Yesus sendiri. Dan yang kedua alasannya, kalau itu artinya iman kepada Yesus, maka itu jadi redundan. Karena orang yang percaya itu artinya adalah orang yang beriman juga gitu. Jadi karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang beriman gitu. Itu kan redundant jadinya. Gitu ya. Jadi harusnya orang yang beriman kepada kepada iman terhadap siapa? Yaitu iman Yesus gitu ya. Kesetiaan Yesus. Gitu. Jadi objeknya adalah kesetiaan Yesus. Makanya pistis Yesus Kristus dalam Roma 3:22 itu lebih tepat apabila diterjemahkan sebagai kesetiaan Yesus, bukan kesetiaan kita. Karena kita sudah pasti percaya gitu ya kepada kesetiaan Dia. Nah, dan alur ini lebih jelas kalau kita sambung dengan apa namanya, eh, argumen Paulus sebelumnya. Karena di Roma 1 ayat 17 dia bilang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Gitu ya. Jadi intinya di sini kalimat ini itu adalah kesetiaan Allah yang telah lama dinantikan, yang sudah dinubuatkan, diungkapkan kembali, yang sudah dinubuatkan dari zaman nabi-nabi, itu diungkapkan kembali dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Yesus Sang Mesias. Nah, kesetiaan si Yesus inilah yang ditetapkan bagi orang Israel dan melakukannya untuk kebaikan semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi kesetiaan Yesus itu sekarang memberikan jalan bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi, gitu ya. Nah, kita lanjut di 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang paling terkenal ya. Kalau dari Roma 3, mungkin ini yang orang biasanya ingat. Dan ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di ayat 22b tadi kita lihat bahwa dia menambahkan ya. Kalau boleh saya scroll ke atas. Sebab tidak ada perbedaan. Orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Maksud, kenapa Paulus harus menambahkan sebab tidak ada perbedaan? Artinya apa? Orang yang percaya itu dalam konteks Roma pada saat itu ada orang yang bilang, oh ini kan orang Yahudi, oh ini kan orang non-Yahudi gitu ya. Nah, sedangkan maksud Paulus, orang yang percaya itu nggak peduli dia orang yang Yahudi, orang non-Yahudi. Semuanya diberikan kesempatan yang sama, tidak ada perbedaan. Dan bahkan di ayat 23 dia juga menambahkan bahwa orang non-Yahudi dan orang Yahudi itu semuanya telah berbuat dosa gitu ya, dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang Yahudi maupun non-Yahudi itu berada dalam posisi yang sama, yaitu di bawah kuasa dosa. Ya, Paulus sedang menekankan kesamaan posisi antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena pemberontakan ini menyebabkan hilangnya kemuliaan Allah, dan di sini ada komentar yang unik ya menurut saya, bahwa karena semua orang telah berbuat dosa itu menggunakan grammar aorist yang menunjukkan bahwa sebuah momen tunggal. Jadi ada sebuah momen di dalam sejarah manusia yang membuat orang itu berbuat jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, momen apa? Sudah pasti Paulus yang masuk di sini adalah Taman Eden gitu ya. Momen di mana Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Dan frasa telah kehilangan kemuliaan Allahnya itu menggunakan present tense. Artinya apa? Akibat sesuatu momen di dalam sejarah manusia, maka sampai saat ini kita tuh telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu maksudnya, gitu ya. Dan Paulus ini tidak langsung mengumumkan bahwa kemuliaan Allah ini dipulihkan dalam dalam argumen dia. Ya. Malah dia bilang kebalikannya, bukan dipulihkan tapi dibenarkan. Nah, itu kan unik ya. Jadi nggak tiba-tiba percaya langsung tanpa dosa. Enggak. Tapi karena percaya maka dibenarkan, tapi masih berdosa. Gitu ya. Dan inilah pernyataan Allah bahwa mereka yang percaya adalah orang benar. Bukan berarti mereka tiba-tiba kemuliaan Allahnya dipulihkan 100% gitu ya. Dalam kondisi berdosa mereka ketika mereka percaya, enggak. Tapi mereka dibenarkan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mungkin hakim yang adil yang dibicarakan di awal pasal ini, kalau saudara nanti baca Roma 3 di awal, Roma 1, Roma 2, Tuhan itu kan adil gitu ya. Bagaimana mungkin hakim yang adil membuat pengumuman bahwa orang yang bersalah itu tiba-tiba dinyatakan benar gitu. Benar. Padahal di ayat sebelumnya dibilang manusia telah jatuh, manusia telah ini, manusia bersalah gitu. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi benar? Nah, Paulus buat 3 penjelasan. Pembenaran ini pertama, cuma-cuma, gratis. Yang kedua, pembenaran ini oleh karena kasih karunia.
Dan pembenaran ini terjadi karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan kata yang Paulus pakai dalam frasa penebusan, ya, dalam bahasa Yunaninya, itu adalah mengingatkan kita pada peristiwa Mesir, keluar dari Mesir. Ya, ada kaitannya dengan pelajaran kita. Jadi sama seperti bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan dengan kuasa Allah, begitu juga umat manusia dibebaskan, dibenarkan dari perbudakan dosa melalui karya Yesus. Dan salib kebangkitan Yesus adalah eksodus yang baru, gitu ya. Nah, di pelajaran sekolah sahabat kita juga diminta untuk membaca Roma 10 ayat 4 ya. Dan ini eh, salah satu bagian yang penting, ini bagian terakhir dalam penjelasan saya. Dikatakan demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Terus kita yang baca bilang, wah, ini artinya hukum Taurat sudah digenapi. Tidak perlu lagi kita menuruti hukum Taurat, gitu kan argumennya. Nah, coba kita lihat ya. Roma 10 ayat 4 ini adalah pernyataan Paulus yang paling terkenal, salah satu paling terkenal, dan yang paling banyak diperdebatkan itu ya. Ini dalam komentarnya yang terlihat dikatakan seperti itu. Nah, yang membuat perdebatan itu apa? Adalah frasa ini, telos nomu Christos. Genap apa mengandung arti yang begitu luas gitu kan. Apakah Kristus itu adalah kegenapan atau apa? Nah, di sini saya mencoba membandingkan ya beberapa terjemahan, misalnya NASB, King James Version dan ESV itu menerjemahkan demikian. For Christ is the end of the law. Jadi Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, gitu ya. Sementara NIV itu membuat terjemahan seperti ini. Christ is the culmination of the law. Ya. Kristus adalah kulminasi atau puncak tertinggi dari dari hukum, sorry. Nah, perbedaannya itu adalah pada kata telos ini ya. Apakah telos ini berarti akhir, artinya penghapusan. Jadi karena Yesus sudah ada, maka hukum Taurat itu sudah berakhir, sudah dihapus gitu ya. Apakah itu maknanya? Atau itu berarti tujuan dalam arti pemenuhan. Jadi Kristus itu adalah tujuan hukum Taurat. Atau keduanya sekaligus gitu ya. Nah, kita harus lihat cara Paulus membangun argumen. Ini agak rumit, tapi ini saya sudah coba untuk ringkaskan ya, seringkas mungkin. Karena kalau mau baca ya harus baca Romanya gitu. Nah, Paulus itu baru saja menulis di Roma 9 ayat 30 karena ini pasal 10 ya, bahwa orang Israel itu berusaha mengejar Torah sebagai suatu sistem kebenaran. Nah, nanti kalau saudara baca, ini saya akan buka secara ringkas gitu ya. Di Roma 9 saya baca satu ayatnya aja. Ayat 30 itu. Nah, ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Jadi di ayat 30 sampai 33 ini Paulus menggambarkan orang Israel itu berusaha menuruti hukum. Menuruti hukum dengan asumsi bahwa inilah yang mampu membenarkan mereka. Tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Ya kan? Dan Paulus bilang, eh, mereka tuh gagal mencapai maksud sebenarnya bahwa sebenarnya hukum Taurat itu menuju kepada Mesias yang sempurna yang bisa melakukan semuanya. Melakukan apa yang disuruh itu secara lengkap, secara penuh gitu. Dan akhirnya orang Israel itu mendirikan kebenaran mereka sendiri, gitu ya, membuat peraturan mereka sendiri. Nah, maka sekarang saudara-saudara, dalam Roma 10 ayat 4, Paulus itu menyimpulkan bahwa Mesias itu adalah tujuan dari Taurat itu. Maksudnya apa? Bukan berarti Tauratnya dihapuskan, tapi ke arah mana Taurat itu menunjuk sejak awal, gitu lah. Itulah maksud Allah ketika memberikan Taurat kepada Israel, bukan supaya mereka bermegah atas hukum yang, wah ini milik saya, identitas etnis gitu ya. Melainkan supaya melalui penurutan hukum itu mereka dipimpin kepada Mesias, dipimpin kepada Yesus, gitu kan. Dan dalam Roma 3:21 ya, ini selaras dengan apa yang dia bilang bahwa eh, yang tadi kita baca Roma 3:21 yang tadi barusan kita baca gitu ya. Bahwa di luar hukum Taurat disaksikan oleh hukum Taurat. Artinya apa? Taurat itu sendiri bersifat sebagai penunjuk jalan. Balik lagi Hmm. sebagai cermin, sebagai Hmm. cermin. Ya. Dan dalam Galatia 3:24 dia bilang bahwa Taurat itu sebagai paidagogos ya, atau penuntun yang mengarah kepada Kristus. Maka baik dalam Roma maupun Galatia, pola pikirnya konsisten. Taurat itu bukanlah tujuan akhir, bukanlah dihapuskan, tapi adalah sarana yang Allah pakai untuk membawa umatnya kepada Mesias. Ya. Dengan demikian, ini kesimpulannya. Dengan demikian, kata telos tadi lebih tepat dipahami sebagai tujuan atau kepenuhan, bukan sekedar akhir dalam arti penghapusan, dihapuskan. Jadi, Mesias bukanlah penghapus Taurat, melainkan penggenapan dari maksud sejati Taurat. Melalui Mesias, maksud Allah yang sejak awal dirancang melalui Taurat kini digenapi. Kebenaran tersedia bukan hanya bagi orang Israel, melainkan bagi semua bangsa, bagi siapa saja yang percaya. Gitu.
Jadi mungkin itu penjelasan singkat. Tentu saya nggak bisa menjelaskan terlalu detail ya karena kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah itu ayat yang dipilih ya oleh Jiri Moskala. Dan saya rasa ada alasannya dia memilih ayat ini dari keseluruhan kitab Roma. Tapi intinya adalah demikian ya. Eh, Ketika kita menuruti hukum Taurat, ini secara aplikatif ya. Ketika kita menuruti hukum Taurat, mencoba untuk menuruti hukum Taurat, kita akan melihat bahwa kita tuh manusia sangat berdosa gitu loh. Gak mampu kita berzina, mencuri, menghormati. Wah, ini ibu saya minta, mama saya minta transfer aja mungkin saya agak kesal gitu ya. Wah, apa sih? Jadi itu cuma satu contoh secara aplikasi. Atau yang lain, sebut saja dalam dalam perjalanan rohani saudara. Dan kita semua tidak usah munafik lah. Kita melanggar hukum 10 hukum itu bahkan sehari-hari bisa jadi. Ya kan? Jadi semakin kita menuruti itu, kita semakin melihat bahwa kehidupan kita ini berdosa. Dan semakin kita melihat kehidupan kita berdosa, semakin kita perlu Yesus. Semakin kita perlu Tuhan Yesus, semakin kita perlu percaya kepadanya. Jadi hukum Taurat itu menunjuk kepada Tuhan Yesus dalam arti semakin kita berusaha menuruti hukum Taurat, semakin kita melihat seberapa jauhnya kita dari Tuhan, maka semakin dekat kita dengan kasih, karunia, kemurahan dari Tuhan. Dan yang membenarkan kita bukanlah penurutan kita, karena kita tidak bisa menurut secara 100%. Nanti di kitab Roma Paulus bilang gitu, lalu apa? Bagaimana mungkin aku memuji Allah dengan rohku tapi dagingku itu berbuat dosa gitu kan dia bilang. Terkutuklah itu kata frasanya nanti dia bilang di Roma 7 atau Roma 8 kalau nggak salah. Tapi Yesuslah yang akan menyempurnakan, membenarkan kita. Kesetiaan Yesus yang telah tunduk dari awal pelayanannya sampai akhir, mati untuk kita, itulah yang membenarkan kita, bukan usaha kita. Tapi itu bukan berarti hukum Taurat dihapuskan. Mungkin itu, Mas Yansan, agak panjang sedikit, tapi ya saya sudah berusaha untuk meringkaskan ini dengan segala kemampuan yang ada. Monggo kalau ada Iya, tambahan. ya, terima kasih Bin ya. Mungkin bagi saudara-saudari yang menonton ini ya merasa ini kok rumit sekali Iya, iya, iya. pembahasannya ya. Ya, memang secara teologis ya, kitab Roma itu yang paling rumit dari seluruh Alkitab gitu ya. Lebih rumit jelas dari kitab Keluaran ya, gitu. Teologinya maksudnya. Mungkin di sisi lain kitab Keluaran bisa jadi lebih rumit latar belakang Timur Tengah kunonya, sastra Ibrani ya mungkin ya, tapi secara teologi itu kitab Roma yang paling rumit ya. Doktrin-doktrin utama kekristenan itu banyak ayat-ayat kuncinya di kitab Roma. Bahkan doktrin-doktrin yang diperdebatkan, biasanya Juga di. perdebatannya itu di kitab Roma perdebatannya ya. Iya, Misalkan orang Kristen itu berdebat tentang keselamatan ya, apakah eh, predestinasi atau eh, Arminianisme misalkan gitu. Itu iya. perdebatannya di kitab Roma. Berdebat tentang siapakah Israel itu, ya. Heeh. Apakah Israel itu etnis, lalu gereja hubungannya dengan Israel itu apa? Perdebatan di kitab Roma. Perdebatan tentang pembenaran, Di kita. ya. Apakah kita dibenarkan oleh perbuatan atau dibenarkan oleh iman? Itu dari di kitab Roma ayat-ayat kuncinya. Dan perdebatan tentang hukum, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak. Lalu apa fungsinya hukum Taurat? Itu di kitab Roma ya. Jadi ini kitab yang memang rumit ya. Tapi kalau saudara bingung ya bisa saudara pause, saudara dengar ulang lagi sambil saudara simak ayatnya ya. Jadi penjelasan yang mungkin rumit tadi itu dengan pelan-pelan saudara bisa pahami. Ya Iya. kayak gitu ya. Eh, saya mau bacakan Roma 10 ayat 4 versi TB2 ya, untuk Nah, mengkonfirmasi yang tadi Bill sampaikan. Di TB2 oke. dikatakan seperti ini. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, Hmm. jadi TB2 menggunakan kata tujuan akhir ya. Tujuan Eh, akhir. ya, kegenapan itu jauh lebih umum ya. Kegenapan itu Iya. bisa jadi dia membatalkan, Batalkan benar. bisa jadi tujuan akhir. Tapi TB2 lebih spesifik ya, tujuan akhir. Tujuan akhir. Gitu ya. Jadi sesuai dengan interpretasi yang disampaikan Bill tadi yang memang sesuai konteksnya seperti itu seharusnya Iya. dipahaminya Bukan gitu ya, dihapuskan. bukan dihapuskan tapi tujuan akhir ya. Kalau Ya. saya mau rangkumkan apa yang Bill bilang tadi dengan bahasa yang sederhana, bahasa bayi kalau kata orang sekarang ya, Bahasa bayi. bahasa bayinya adalah begini: hukum Taurat itu tidak dibatalkan tapi jangan salah paham dengan fungsinya. Benar. Hukum Taurat itu berlaku tapi fungsinya untuk menjadi cermin, untuk memberitahu kekurangan kita itu apa. Tapi keselamatannya itu sendiri bukan dari hukum Taurat. Iya. Di luar hukum. Keselamatan, Tanpa hukum ya, Taurat. ya, keselamatannya itu datang dari ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus lah, Yesus yang benar itu, kebenarannya dipakaikan pada kita sehingga kita bisa menjadi benar. Ya, Mm. setelah kebenarannya dipakaikan kepada kita, akhirnya kita diperbaharui hatinya, barulah kita dimampukan untuk menurut hukum yang tadi.
Ya, jadi Hmm. hukum ini jadi standar, tapi keselamatannya bukan karena standarnya. Hmm. Keselamatannya karena Tuhan yang sudah membenarkan. Ya, Yesus lah tujuan utamanya hukum Taurat itu. Gitu ya Iya, Bila, kalau pakai ya, bahasa bayi ya. Ya, benar. nggak menangkap semua kedalamannya ya, tapi saya rasa Itu ya. itu Oke, cukup itu cukup, cukup. cukup ya. Ya, cukup. Seperti itu. Mantap. Oke, bisa kita rangkum ya. Oke. Kita masuk ke saran poin-poin diskusi. Yang pertama, kita masuk dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 ya. Di situ narasinya melambat ya. Seakan-akan memang kita dituntut untuk fokus pada ketibaan bangsa Israel di Sinai ini ya. Hmm. Karena nggak ada poinnya mereka keluar dari Mesir karena mereka nggak sampai di Sinai gitu kan. Itu ya. Hmm. Keluar dari mana dan sampai kemana jelas lebih penting sampai kemana ya. Dan di situ ya Tuhan meneguhkan identitas Israel. Yang pertama sebagai segulah. Segulah itu artinya sebagai mitra perjanjiannya Tuhan, mitra perjanjian yang terhormat, dan mereka punya tugas dalam perjanjian itu. Ya, kemudian Tuhan menyebut mereka sebagai kerajaan imam. Artinya satu bangsa, seluruh bangsa itu secara kolektif bertugas sebagai imam. Bangsa Israel lah eh, pengantara antara goyim bangsa-bangsa dengan Tuhan. Ya. Mereka disebut sebagai bangsa yang kudus. Artinya mereka harus berpikir kudus, bertindak kudus. Karena mereka akan masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan itu kudus, masuk ke hadirat Tuhan harus kudus. Artinya apa? Eh, Sebelum mereka diberi hukum, mereka diberitahu kenapa mereka diberi hukum. Mereka diberi hukum karena mereka adalah segulah. Mereka diberi hukum karena mereka adalah bangsa imam, kerajaan imam. Mereka diberi hukum karena mereka adalah yang kudus kepunyaan Tuhan. Ya. Lalu apakah perjanjian Sinai bagi bangsa Israel ini berlaku untuk kita juga? Jelas iya. Jelas iya. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang bahwa kita orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus, baik Yahudi maupun non-Yahudi, kita ini adalah segulah juga. Kita ini adalah kerajaan imam juga. Kita ini adalah bangsa yang kudus juga. Jadi perjanjian Sinai diteruskan juga kepada kita. Kita yang Yahudi maupun non-Yahudi, asal kita percaya pada Yesus, kita bagian dari perjanjian Sinai. Ya, dan maka hukum yang diberikan di sini juga menjadi bagian kita juga. Ya, bagian semua manusia. Itu. Itu Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kemudian dilanjutkan dengan Keluaran 19 ayat 7 sampai 25. Ya. Ternyata bangsa Israel sebelum eh, menerima hukum, mereka harus mempersiapkan diri dengan kesucian lahiriah. Ya, mereka harus bebersih diri. Ya, artinya menghadap hadirat Tuhan itu harus mempersiapkan kebersihan diri ya, jangan diabaikan. Ya, dan akhirnya teofani Tuhan, kehadiran Tuhan muncul disertai dengan tir awan dan lain sebagainya. Itu ya. Sebenarnya banyak hal menarik yang bisa dipelajari di sini ya, tapi kami memutuskan untuk merangkum di bagian sini ya, supaya Ah, kita punya ya. banyak waktu untuk mendetailkan bagian lain yang juga sebenarnya nggak terlalu detail juga. Ya karena keterbatasan waktu ya. Lanjut ke 10 hukum ya. Ya mungkin poin nomor 3 itu ke pengantarnya dulu kali ya. Iya. Pengantarnya, Keluaran 20 ayat 1 sampai 2 itu pengantarnya. Dijelaskan bahwa mereka sudah dibebaskan terlebih dahulu dari Mesir, baru diberi hukum. Bukan mereka diberi hukum sebagai syarat untuk dibebaskan. Enggak. Ya, jadi hukum Taurat 10 hukum itu ya, itu bukan supaya diselamatkan. Enggak. 10 hukum itu adalah orang yang sudah diselamatkan, gaya hidupnya seperti itu. 10 hukum itu adalah rasa syukurnya orang yang sudah diselamatkan. Ya, sekali lagi, 10 hukum itu bukan berfungsi untuk mencapai keselamatan gitu ya. Jadi kalau Paulus bilang panjang lebar seperti itu, ya keluaran sendiri sebenarnya sudah bilang Udah seperti bilang. itu. Kalau sampai Paulus menentang keluaran, ya justru kita nggak bisa percaya Paulus kan. Gitu Iya. ya. Oke. Kemudian poin nomor 4 ya. Dari ayat 3 sampai 17, di situ tertulis 10 hukumnya. Tadi Hmm. kita sudah jelaskan, utamanya adalah latar belakang Timur Tengah kunonya, implikasi moralnya, dan aplikasinya. Ya, bukan studi topikal, bukan membahas topik itu dari kejadian sampai wahyu. Semua ayat yang berbicara tentang itu di kejadian sampai wahyu, bukan itu. Tapi kita bahas 10 hukum, latar belakang Timur Tengah kunonya apa, implikasi moralnya apa, dasar moralnya apa, rasionalnya ya. Tadi saya selalu berusaha untuk jelaskan itu, dan aplikasinya. Tipsnya, kalau kita terbatas waktu, nggak perlu bahas 10-10-nya. Tipsnya gitu. Kalau kita terbatas waktu, ya, bahas beberapa dari 10 hukum,
yang paling relevan dengan kelompok UKSS saudara. Contoh, di kelompok UKSS saudara ternyata lagi banyak banget yang berdialog dengan teman-teman Katolik dan Ortodoks. Bahas lebih panjang di hukum pertama dan kedua. Hmm. Bahas lebih panjang di hukum pertama dan kedua. Oh, ternyata di kelompok UKSS saudara, di gereja saudara lagi banyak isu perselingkuhan. Ya, jangan tutup mata deh, ada jemaat-jemaat yang isu perselingkuhan itu mengguncang jemaat ya. Tekankan isu jangan berzina, ya, gitu ya. Oh, ternyata di kelompok UKSS saudara, ya banyak orang yang merasa Alkitab ini tidak 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 cocok secara moral karena melegalkan hukuman mati. Bahas perintah jangan membunuh, ya. Artinya dengan keterbatasan waktu, ya, Hmm. hukum mana sih yang paling digumuli oleh UKSS Iya, saudara? iya. Bahas itu. Ya, kita menyediakan memberikan penjelasan untuk 10-10-nya supaya pemimpin siap. Tapi di UKSS-nya bukan berarti 10-10-nya harus dibahas di hari itu juga, saat itu juga, Nggak ya. mungkin lah, gila. Nanti Gitu. kan. Apalagi studi topikal. Studi topikal Waduh. itu nanti semua ayat bukan hanya di keluaran ya, tapi semua ayat di Alkitab yang menyinggung pembunuhan harus dibahas. Itu nggak mungkin. Ya. Lebih eksegesis aplikasi gitu ya. Hmm. Itu saran saya. Kemudian ya poin nomor 5-nya adalah pembahasan Roma tadi ya. Roma 3 Iya. ayat 20 sampai 24 dan Roma 10 ayat 4. Ya. Eh, Perhatikan gaya argumennya Paulus ya. Hmm. Jangan pahami perkataan Paulus itu secara mentah-mentah ya. Karena Paulus itu punya gaya bahasa, dia menulis surat sendiri tapi seakan-akan dia berdialog antara dua Pikir. orang Iya, ya. berpikir dalam pikirannya. Iya. Jadi dia menulis surat berbantah-bantahan antara dirinya sendiri. Jadi Iya. jangan dipahami itu sebagai langsung kesimpulan. Enggak. Iya. Pahami alur argumennya. Alur argumennya bukan bilang hukum Taurat nggak berlaku. Hmm. Alur argumennya bilang hukum Taurat itu sering disalahfungsikan. Itu yang Paulus maksud. Hukum Taurat itu jelas masih berlaku, tapi fungsinya bukan untuk mencapai keselamatan. Hukum Taurat itu cermin untuk mengetahui yang baik apa, yang benar apa. Kita ini ternyata tidak sesuai dengan itu, ternyata kita ini berdosa. Itu fungsinya. Tapi kalau untuk mencapai keselamatan, fungsi yang mencapai keselamatan itu adalah kebenarannya Yesus yang dipakaikan kepada kita. Hmm. Karena Yesus benar, kita jadi benar. Dan karena kita benar, kita diperbaharui, akhirnya kita jadi mampu sesuai dengan standar hukum ini. Itu ya, konteksnya begitu. Ya, secara eksegetis tadi ya, Bill tadi sudah uraikan itu, cara argumennya, kenapa dia bilang begini, lalu kenapa dia lanjutkan dengan begini. Oh, maksudnya begini sebenarnya, ya. Sangat baik kalau saudara bisa pahami. Dan ya saya sarankan saudara pelajari benar-benar itu secara perlahan karena itu memang rumit tapi worth it ya. Oh, benar ya, rumit Ngerti. tapi worth it. Ya. Keren juga ada Nggak rimanya. sengaja, itu nggak sengaja sebenarnya. Ya, memang tulisan Paulus selalu susah ya. Kalau kita kesusahan dengan tulisan Paulus bukan cuma kita kok. Petrus juga bilang ya di surat Petrus, tulisan Iya. Paulus memang susah ya. Jadi berusahalah, berusahalah ya harus terus akan tuntut, saudara ya. Itulah kenapa bukan saya yang menjelaskan tulisan Paulus ya, tapi Bill yang menjelaskan ya. Seperti itu. Oke, sampai sini aja Ya, ya. Pelajaran pekan selanjutnya akan membahas lebih banyak tentang hukum. Ya, iya. contoh tadi hukum pencurian misalkan tadi ya. Mhm. Itu akan lebih banyak dibahas di kejadian 22 itu per kasus nanti. Kalau yang Iya. dicuri domba hukumannya apa? Kalau yang dicuri itu sapi atau lembu yang dihukum apa? Itu dibahasnya di Keluaran 22 ya. Hmm. Tapi secara umum pencurian itu nggak dihukum mati ya. Ya karena nggak adil kan. Apa Iya. masa masa domba ganti nyawa kan? Nyawa ganti nyawa adil, masa domba ganti nyawa kan nggak adil. Ya. Oke, sampai sini silakan Will kalau ada tambahan sebelum kita tutup. Iya, saudara ini pelajaran yang begitu baik, begitu luar biasa. Ada banyak yang kita sentuh, ada banyak yang tidak kita sentuh juga. Tapi dan kita Ya. sudah bingung gitu ya kemungkinan-kemungkinan. Dan saya rasa ya karena ini masih dalam konteks untuk eh, guru diskusi ya, jangan jangan masuk terlalu dalam tadi. Saya rasa itu penting ya, karena yang saya khawatirkan nanti, oke kita bahas hukum pertama, terus panjang banget di hukum pertama, hukum kedua, tiga, empat, lima, dan sebelumnya akhirnya nggak disentuh sama sekali gitu. Tapi nggak disentuh bukan karena nggak mau disitu tapi tanpa sadar waktunya udah habis gitu ya. Jadi Ya. harus dipilih-pilih tadi, saran yang baik bagi menurut saya juga Mas Hansen, dipilih yang relevan. Atau kalau misalnya saudara merasa bisa dengan cepat gitu ya satu persatu ya, ya ya saudara tahulah kemampuan jemaat itu sendiri gitu ya. Ya. Dan Gini, ada hmm, saya punya teman yang Bill juga kenal ya. Ini cukup cukup dekat dengan kami, teman dekat kami ya. ya Ya, beliau yang mengedit video shorts kami ya. ya Jadi
di jemaatnya itu nggak ada khotbah karena jemaatnya adalah jemaat kecil. Jadi Hmm. jemaatnya itu full 2,5 jam itu diskusi. Waduh. Nah, jadi cukup puas untuk bisa membahas semua detail ya. Nah, tapi di jemaat lain ada khotbah kan, dan khotbah itu tentu juga sangat penting kan, gitu ya. Iya. Jadi diskusinya terbatas di 1 jam. Ya, jadi apa itu hikmat aja, sesuaikan dengan apa waktu yang disediakan gitu ya. Seperti itu aja sih. Ya, tapi kalau saudara memang berada di jemaat yang full 2,5 jam ibadah itu diskusi, oh ya Wah. maksimalkan aja, maksimalkan Iya. aja. Ya itu Iya, masalah Bang. masalah kebijaksanaan masing-masing aja. Ya, gitu. Iya. Terima kasih, Mas Hansen. Baik, mungkin saudara sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Luar biasa sekali. Eh, ada satu note ya mungkin sebelum saya berdoa tutup ya. Saya keingat eh, karena kami senang ya karena apa namanya channel kita lebih udah tambah besar gitu ya, udah banyak orang yang recognize dan kami aware akan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar gitu ya. Nah mungkin ini ya poin pentingnya bahwa eh, ya saudara jangan merasa discourage kalau misalnya kami balas atau belum balas atau balasnya lama gitu ya, belum balas Hmm. karena satu pasti sibuk. Lalu kedua, kadang-kadang kami itu cuma post aja habis itu kami nggak lihat tiap saat gitu. Oh, udah ada yang komen belum? Oh, udah ada yang komen gitu. Belum ah. Jadi kami bukan tipikal seperti itu gitu. Jadi mungkin terlewat atau mungkin kami butuh persiapan untuk menjawabnya. Karena ada beberapa orang yang pertanyaan itu panjang. Jadi oh, kita cari dulu. Tentu perlu waktu kan untuk mengetik, untuk mencari gitu ya. Jadi perlu itu. Jadi tapi saudara jangan khawatir kalau saudara mau bertanya, tanya aja, nggak ada yang melarang kok. Bebas gitu ya. Dan intinya adalah kami akan menjawab ketika kami punya waktu dan ya saat kami lihat komentarnya. Itu maksudnya. Tapi jangan Hmm. jangan saudara merasa jadinya oh nggak dilihat, oh ini nggak dijawab, nggak kok. Kami aware akan itu. Mungkin terlambat aja. Mungkin itu ya. Sedikit dari saya. Ada lagi Mas Hansen? Ya, cukup cukup. Oke. Sampai di sini pelajaran kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami, supaya kami dapat mendalam firman-Mu. Dengan segala keterbatasan kami, Tuhan, biarlah Engkau ampuni dosa kami, supaya kami layak menerima firman-Mu ini. Bantu kami, Tuhan, dengan roh kudus-Mu untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami, untuk membagikannya kepada orang lain juga. Kami berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat, berikan mereka persiapan yang baik untuk mengajar di kelas masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom. Shalom, shalom.